فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan hidayah Islam yang dipercayakannya kepada kita semua. Semoga sampai akhir hayat hidayah dan nikmat iman ini tetap dapat kita pertahankan dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukmin haqqan hendaknya. Amin. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Kajian kita pada siang hari ini tentang tema yang agak jarang disentuh oleh kalangan da'i dan para ulama, menyingkap tentang rahasia alam gaib. Dalam hal ini kita fokus kepada malaikat dan jin. Maka kita memulai dengan alam gaib yang paling rendah, yaitu alam gaib dari bangsa jin. Masyiral muslimin, seperti yang ada dalam slide kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang alam gaib ini dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-22. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaib wasyahadah. 'Alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui segala apapun yang gaib dan segala apa yang tampak. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan, yang gaib adalah segala sesuatu yang oleh panca indera makhluk hidup, oleh manusia tidak dapat dijangkau, sementara dia ada. Maka ini adalah perkara yang gaib. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allah memerintahkan kita untuk wajib mengimani yang gaib ini. Hal ini Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Taib. Perkara gaib yang ingin kita perbincangkan sekarang yaitu yang berkaitan dengan jin terlebih dahulu. Tentu saja setelah itu kita akan mengkomparasikannya atau memperbandingkannya dengan malaikat. Apa sih pentingnya untuk kita mengetahui hal ini? Urgennya apa? Kemudian dalam keseharian kita singgungannya di mana? Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan. Untuk kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada kita di dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran, seperti firman Allah, innama dzalikumus syaitan aduwwun lakum fattakhiduhu aduwwa. Allah mengatakan kamu punya musuh, dan musuh itu teramat sangat nyata. Walaupun dia tidak nyata secara fisik karena tidak dapat dilihat oleh kedua mata kita, tidak dapat didengar oleh kedua telinga kita, tidak dapat diraba dan disentuh oleh tangan kita, tetapi mereka sangat nyata kebencian dan bahaya mereka buat kita. Namanya musuh, mereka tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan senang. Hidup ini akan dibuatnya susah. Walaupun kita sudah kafir kepada Allah. Apakah kita fikir musuh sejati kita itu yakni syaitan dari bangsa jin akan diam dan berpangku tangan? Ah, ini udah pasti masuk neraka, enggak usah diganggu lagi. Enggak. Walaupun dia sudah kafir, tetap saja yang namanya manusia dibenci oleh syaitan jin. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebelum yang bersangkutan dapat digiring dan masuk ke dalam neraka, selama hidup di dunia, secara fisik pun yang bersangkutan akan tetap disakiti oleh setan jin ini. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan, fenomena bukti adanya keberadaan jin dan setan itu, dan kita lihat interaksi mereka yang zalim pada manusia. Yang pertama, kasus adanya beberapa kesurupan pada sebahagian manusia tertentu. Sebagaimana juga terjadi mediasi di mana terjadi pembicaraan
antara orang yang meruqyah, orang yang sedang kesurupan dengan jin dan syaitan melalui tubuh orang yang disusupinya ini. Kemudian proses keluarnya jin atau syaitan dari tubuh ini menandakan ada. Seperti Rasulullah SAW pernah memukul dada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, salat saya kenapa sering lupa rakaat, lupa bacaan. Maka Nabi SAW mengatakan, mendekatlah. Ketika sahabat ini mendekat, Nabi langsung menepuk dadanya dengan keras. Dan apa kata Rasulullah? Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Keluarlah kamu, wahai musuh Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW perintahkan, keluarlah kamu, wahai musuh Allah. Jelas ini yang disuruh keluar adalah jin dan syaitan. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Sesungguhnya Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Seluruh manusia, mau dia dari keturunan orang Yahudi, mau dari keturunan orang Nasrani, atau dari orang yang tanpa agama sekalipun, mereka terlahir dalam keadaan fitrah, lurus, tidak menyimpang, dan tidak ada yang tidak normal. Semuanya standar. Fajtalatsuhumus syayatin. Lalu syaitan-syaitan dari bangsa jinlah yang menjadikan mereka itu menyimpang dari fitrah mereka. Coba lihat sekarang, maraknya perilaku zina. Bahkan bukan hanya dilakoni dan digeluti oleh orang dewasa saja. Anak-anak kecil pun sudah mulai melakoni adegan-adegan zina seperti layaknya suami istri. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak normal. Tapi itu terwujud sekarang ini. Kaum homoseksual, kaum lesbian atau LGBT, seluruh mereka ini tidak normal. Kita dapat buktikan orang-orang yang dalam hidupnya tidak normal, mereka pasti sudah diganggu oleh musuh sejati manusia, yaitu syaitan dari bangsa jin atau jin pendurhaka, jin marid. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saya pernah suatu ketika di depan Ka'bah 2 tahun yang lalu, bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Ada seorang tua yang usianya sudah 93 tahun dari Pakistan, dari Islamabad. Orang tua ini sudah 11 kali dioperasi di berbagai tempat yang berbeda di tubuhnya. Dan dia sudah sangat lemah berjalan, sementara dia umrah sendirian. Saya kasihan melihatnya. Kedua lututnya sulit untuk dibawa melangkah, membawa badannya kemana-mana. Karena dia dekat dengan saya, tiap hari saya bacakan ayat-ayat Allah kepada kedua lututnya. Semoga Allah tidak menjadikan ini ria dan ujub, karena saya menceritakan apa yang saya lakukan pada orang tua ini berdampak positif kepada beliau. Di mana saya teringat 3 hari terakhir menjelang saya berpisah dengan bapak ini, dia sudah sesekali sudah mulai meninggalkan tongkat dan berjalan tanpa tongkat. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melepaskan tongkat itu. Inilah dia dampak positif daripada Al-Quran yang diruqyahkan kepada orang. Sesakit apapun orang itu, insya Allah Allah menjamin Al-Quran adalah syifa. Apa yang saya kerjakan ini, beberapa orang yang iktikaf bareng dengan kami memperhatikan. Lalu ada yang mulai konsultasi dengan saya tentang masalah ruqyah, tentang masalah penyakit dan segala macamnya. Saya sampaikan kepada mereka. Apabila Bapak Ibu ingin melihat beberapa pembelajaran daripada kami tentang masalah ruqyah dan Al-Quran adalah syifa dan sebagainya, silakan rujuk di YouTube, di mana ada kajian-kajian kita khusus tentang masalah bagaimana sembuh dengan Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akhirnya ada seorang lelaki dalam usia 28 tahun. Lelaki ini tinggi, gagah, orang Mesir. Dan dia dekat kepada saya, lalu berkata, mula-mula dia panggil saya Sayyid, ya Sayyidi. Apa yang kau lakukan pada bapak itu? Saya katakan, saya meruqyahnya dengan ayat Allah dan dengan doa-doa Nabi. Lalu beliau berkata, apakah ruqyah ini bisa menghilangkan sebuah kecanduan yang saya sudah benci? Apa kecanduan kamu? Saya tanya. Saya sangat candu dengan rokok. Dan saya benci dengan rokok. Tapi saya tidak bisa melepaskannya. Dia mengatakan, saya datang dari Mesir kemari untuk mengumpulkan uang. Saya mau menikah. Mungkin Tuhan tidak percaya kalau di Mesir itu
biaya nikah sangatlah mahal, maharnya tinggi. Dia nggak tahu kalau saya juga dari alumni Mesir, Al-Azhar. Lalu saya katakan kepadanya, terus gimana? Saya datang kemari untuk cari uang, niat saya mengumpulkan mahar dan saya ingin menikah. Tetapi bagaimana uang akan terkumpul? Hari demi hari seluruh uang gaji saya habis oleh rokok. Saya baru bisa berhenti merokok hanya ketika sedang tidur, ketika sedang sholat, ya. Bahkan makan pun rela saya telantarkan demi mempertahankan agar tetap saya bisa merokok. Jadi kayaknya nyambung aja terus rokoknya itu. Lalu dia berkata, demi Allah, saya sudah tidak sanggup lagi seperti ini berlama-lama. Saya tahu rokok ini tidak baik, tetapi saya tidak mampu meninggalkannya. Saya sudah mencoba berulang, mencoba dan terus mencoba dan gagal lagi. Saya katakan, apakah ini asli dan murni dari lubuk hati Anda yang paling dalam? Beliau mengatakan, wallah, iya demi Allah, katanya. Kalau begitu kata saya, sini, duduk tepat di hadapan saya. Saya pakai kursi lipat ya, di Tanah Haram itu kan banyak kursi-kursi lipat yang diwakafkan untuk duduk, ya. Saya duduk di atas kursi lipat itu, saya persilahkan anak muda ini untuk duduk tepat di hadapan saya dan sama-sama kami menghadap ke arah kiblat. Ka'bah jaraknya kurang lebih 75 meter dari kami. Saya letakkan telapak tangan kanan saya di dadanya, kemudian telapak tangan kiri di ubun-ubun kepalanya, lalu mulut saya dekatkan ke telinganya, yang sebelah kanan saya mulai membacakan ayat-ayat Allah SWT. Di tengah-tengah itu saya katakan dengan beberapa kalimat dengan bahasa Arab tentunya, wahai musuh Allah, kamu yang bersarang dalam tubuh pemuda ini, saya perintahkan kamu dengan nama Allah keluar. Pemuda ini tidak suka dengan kamu dan juga tidak menginginkan kamu lagi. Maka dengan ayat-ayat Allah, saya perintahkan kamu keluar dari tubuh lelaki ini. Suara saya pelankan agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang tidur siang. Jadi ini kira-kira jam 2, jam setengah 3 ya. Ruqyah ini berlangsung tidak lama. Kalau saya tidak khilaf, paling-paling hanya 25-30 menit. Tidak lama. Penghujung ruqyah, telapak tangan saya yang ada di dadanya ini saya gedorkan di dadanya. Sambil sesekali saya katakan, ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Karena saya yakin, pemuda ini mencintai rokok di mana asap dimasukkannya ke dalam mulutnya, sementara dia benci dengan rokok, tetapi dia tidak mampu meninggalkan rokok, semacam ada dorongan yang begitu kuat untuk tetap merokok. Nah, saya yakin ini bukan dia lagi. Yang mencintai rokok itu bukan lagi si pemuda, tetapi sudah ada makhluk lain yang menjadikan dia ketergantungan dengan rokok. Setelah saya gedor beberapa kali, dia pun terbatuk-batuk ringan, batuk-batuk ringan. Setelah itu selesai, ditutup dengan salawat. Kemudian kami bubar. Waktu asar masuk, maghrib pun masuk. Dia tidak ada nampak. Biasanya nampak, sekarang tidak nampak. Waktu isya, dia juga masih nggak ada. Ya gimana mau ada, asal orang udah keluar saja menjelang asar, atau apalagi setelah asar, nggak akan mungkin bisa masuk lagi ke Masjidil Haram. 10 terakhir apalagi, orang berebutan untuk dapat masuk ke dalam masjid. Intinya selepas sholat tarawih pukul 12, pemuda itu datang dan mendadak saja saya dipeluknya kuat-kuat dan dia tidak mau melepaskan. Sambil berkata, syukran ya Syekh, jazakallah khair, jazakallah khair. Orang sana kalau jazakallah itu jim itu G ya. Jazakallah khair, jazakallah khair. Dari Sayyid saya dipanggilnya Syekh, ya. Saya katakan, ada apa dengan engkau? Dia berkata, demi Allah katanya, saya berbuka tadi aneh. Apanya yang aneh? Saya katakan, biasanya saya berbuka langsung dengan rokok, ya. Dan saya tidak akan melepaskan rokok ini kecuali apabila saya sudah sholat. Jadi tadi katanya tidak terfikirkan sedikit pun oleh saya tentang rokok. Saya berbuka seperti layaknya orang lain berbuka dengan kurma, dengan susu dan lain-lainnya. Yang kedua katanya, waktu maghrib ke isya, teman-teman saya mendekat sambil merokok. Dan saya merasa busuk dan jijik dengan bau asap rokok itu. Saya suruh mereka mendekat, menjauh dari saya. Padahal katanya sebelumnya, saya teringat dengan rokok dan sangat kuat ingin merokok. Serta bau asap rokok itu sangatlah enak bagi saya. Ini saya menjadi benci. Dan saya menjauhkan diri dan saya suruh mereka juga menjauh dari saya. Selepas isya, yang aneh juga katanya,
Ada teman saya menyodorkan rokok kepada saya merasa jijik dengan rokok itu. Ini subhanallah. Nah ini kaum muslimin, adanya sesuatu yang menyimpang daripada normalnya manusia. Coba rokok itu pada hakikatnya normal nggak? Asap rokok yang begitu pahit dan nggak jelas rasanya, mengganggu di lidah, di bibir segala macamnya. Apabila kita orang normal mencoba mencicipi, luar biasa tidak enak. Tetapi kok ada orang menjadi kecanduan begitu? Bukan dia lagi. Bukankah kita tahu salah satu di antara energi daripada jin dan syaitan adalah asap. Sementara rokok itu adalah menghisap asap. Makanya dikatakan smoke. Ibarat Allah yang kami muliakan, akhirnya orang ini subhanallah, sebatas kami bersamanya, dia membenci rokok. Saya tak tahu perkembangannya bagaimana. Ini menandakan apa? Ketika diusir ukhruj ya aduallah, persis seperti Rasulullah SAW mengusir jin atau syaitan yang mengganggu sahabatnya sehingga tidak susah untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Selalu pecah dan buyar konsentrasinya, teringat yang macam-macam dalam solat. Bahkan banyak lupa-lupa dalam rakaat dan segala macamnya. Ketika dipukul dadanya oleh Nabi, ukhruj ya aduallah, ini menandakan syaitan itu ada dalam tubuh manusia. Dan memanglah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya inna syaitan yajri fi ibni adam majrad dam fadayyiquhu bis-shaum. Sesungguhnya syaitan itu di dalam tubuh manusia adanya di dalam aliran darah, kata Rasul. Dan dia berpindah-pindah dari bagian tubuh manapun sesuai dengan peraliran darah. Fadayyiquhu bis-shaum. Maka persempitlah para setan-setan itu mengalir di darah kamu dengan saum, dengan puasa. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sekarang pembahasan kita, siapakah sebenarnya jin ini? Ingat ya, makhluk berakal yang Allah ciptakan itu cuma 3. Malaikat, manusia, dan jin. Enggak ada yang lain. Ustaz, bagaimana dengan setan? Bagaimana dengan iblis? Saya akan jelaskan perbedaan antara setan dengan iblis ini. Kaum muslimin yang kami muliakan. Secara sederhananya, iblis adalah seperti firman Allah, kana minal jin. Iblis itu adalah satu bahagian daripada bangsa jin. Setan adalah seluruh jin-jin yang kafir kepada Allah. Jin-jin yang tidak mau masuk ke dalam agama Allah. Kemudian mereka bergabung dengan bala tentara, menjadi bala tentara iblis. Bergabung dengan kerajaan iblis, maka dialah yang disebut dengan setan. Agar dapat dibedakan, seluruh bangsa gaib selain malaikat hanyalah jin. Hanyalah jin. Ibarat Allah yang kami muliakan, iblis hanya satu orang. Dan inilah yang disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Namanya Azazil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya saat menguraikan tentang siapa sesungguhnya iblis. Dia adalah Azazil, bangsa jin yang paling soleh, paling taat, dinaikkan derajatnya oleh Allah setingkat dan selevel dengan para malaikat. Lalu ketika Allah menghabisi seluruh jin-jin yang ada di muka bumi, maka iblis ini menghasung para malaikat agar Allah tidak usah lagi melanjutkan penciptaan makhluk baru di muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata, saya punya rencana dengan ilmu saya yang kalian tidak tahu. Setelah Adam diciptakan, diberi bekal ilmu yang Masya Allah. Nah firman Allah, orang yang macam ini, orang yang berilmu macam ini tidak akan melakukan kerusakan seperti bangsa jin melakukan sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil agar sujud kepada Adam. Namun seluruh malaikat sujud kecuali Azazil. Dia enggan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud illa iblis, yang tidak mau adalah iblis. Iblis ini di ayat yang lain Allah mengatakan wa kana minal jin. Iblis itu termasuk dari bangsa jin. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, jin pada masa dulu sebelum Adam diciptakan persis seperti kita, maksudnya berjasad kasar. Punya panca indera yang kasar, ya. Belum lagi digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya jin yang tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah Azazil yang dinaikkan ke langit. Setelah iblis, seluruh setan-setan, seluruh jin-jin yang ada di muka bumi dihabisi, iblis
Azazil tidak mau sujud bersama dengan para malaikat kepada Adam, Allah berikan nama baru kepada si Azazil, namanya adalah Iblis. Lalu Allah usir Iblis. Ukhruj minha, keluar kamu dari surgaku ini. Tidak pantas bagi hambaku yang ada tinggal dalam surga sementara dalam hatinya ada rasa sombong. Setelah Iblis keluar, dia mendendam, lalu berdoa kepada Allah. Dia berdoa dan Allah kabulkan doanya. Doa Iblis adalah, ya Allah, panjangkan umur hamba sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Doa Iblis yang kedua, ya Allah, izinkanlah hamba dan bangsa hamba dapat melihat manusia sementara mereka tidak dapat melihat bangsa kami. Allah pun mengabulkan. Iblis minta yang ketiga, izinkan hamba memperbanyak calon penghuni neraka dari kalangan anak cucu Adam, ya Rabbal Alamin. Allah pun membenarkan dan mengizinkan, mengabulkan doa Iblis ini. Masya Allah. Iblis dia kalau perlu apa-apa dia mintanya sama Allah. Lah kalau orang sekarang sempat perlu apa-apa enggak ke Allah, dia minta, kalah Iblis sama dia tuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang iblis. Setan siapa lagi? Setan adalah seluruh makhluk yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Ini setan. Dan setan itu terbagi dua. Silakan perhatikan kepada whiteboard. Apa ini tidak boleh bisa ditayangkan ke whiteboard. Perhatikan kepada whiteboard. Halo. Syaitan itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Syayatinal ins. Ini syayatin. Al-ins dulu. Syaitan dari bangsa manusia. Wal jin. Syaitan dari bangsa jin. Ya. Syayatin al-insi wal jinni. Ini adalah dari bangsa manusia dan ini dari bangsa jin. Nah, kaum muslimin, syaitan itu syaitin jamak daripada syaitan. Syayatin jamak daripada syaitan. Oh. Enggak ada, pena hitamnya enggak ada. Oke, syayatin adalah setan-setan, jamak daripada syaitan. Insi manusia, jin adalah dari bangsa jin. Manakah dari dua setan ini yang paling berbahaya? Kalau menurut firman Allah di surat Al-An'am ini, dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan, syaitan dari bangsa jin hanya mampu nyakitin dan ngancam. Sementara setan dari bangsa manusia hanya mampu sampai ke tingkat merealisasikan ancamannya, bahkan sampai ke tingkat membunuh dan sebagainya. Baik, kita fokus pada bangsa jin. Jadi, syaitan adalah seluruh makhluk Allah yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Setan manusia bisa jadi dia adalah orang yang ngaku kiai, Pak Ustadz. Bisa jadi dia adalah bos, penguasa. Bisa jadi dia adalah suami, istri. Bisa juga dia berbentuk seperti orang-orang para pemikir, cendekiawan dan lain-lainnya. Kaum muslimin, syaitan dari bangsa manusia. Dan syaitan dari bangsa jin, nah ini udah jelas. Seluruh makhluk jin yang kafir kepada Allah, lalu bergabung dengan kerajaan iblis di tengah laut. Kemudian mereka berbaiat kepada iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya agar menjadi ahli neraka. Maka ini disebut dengan setan jin. Oke, kaum muslimin, kita sedang berbicara tentang jin. Kita tidak sedang berbicara tentang setan manusia. Kita sedang berbicara tentang jin. Kata jin ini di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tersembunyi. Makanya janin itu kan dari bahasa janana. Jin juga daripada jinnun, dari jim nun nun, ya. Sesuatu yang tersembunyi. Jannah yang diartikan dengan surga, saking lebat dan tebalnya pohon-pohonan yang ada, daun-daunan yang ada dalam surga, makanya surga itu disebut dengan
jannah. Janin itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam perut berlapis-lapis, ya. Makanya disebut dengan janin, saking tersembunyinya. Jin sangat tersembunyi dari panca indera makhluk manusia yang bertubuh berwujud kasar ini. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka terhalang dari dapat dijangkau oleh panca indera kita, bangsa jin ini. Tapi mungkinkah jin ini menampakkan diri, atau mungkinkah kita melihat bangsa jin? Jawabannya, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tentang masalah jin. Saya rekomendasikan, tolong cari di toko-toko buku tentang buku yang ini. Buku rujukan utama di Timur Tengah seputar jin. Judulnya adalah Ruqyah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ini insyaallah taala buku yang syarat dan padat informasi berkaitan dengan alam gaib, yakni bangsa jin. Silakan kaum muslimin, jin itu dapat memindahkan dirinya ke alam manusia sehingga dapat dilihat oleh manusia. Ya, Allah izinkan. Tapi mereka Allah takdirkan hanya dalam beberapa bentuk. Ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk kucing, ya. Binatang-binatang tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada nampak ular di tempat yang enggak normal, di rumah kita, rumah bersih. Bisa jadi lantai 2 atau lantai 3. Di dalam rumah ketemu oleh kita ular melingkar berwarna hitam. Kan nggak normal, maka jangan langsung dibunuh tuh ular. Kata Rasulullah SAW, perintahkan dia keluar. Sebutkan nama Allah, ingatkan perjanjiannya dengan Nabi Sulaiman, suruh dia keluar. Kalau itu jin, dia keluar. Dari lubang mana dia keluar? Kadang-kadang aneh Pak, dia masuk ke arah dapur, tahu-tahu kita lihat lagi ke dapur, dia sudah nggak ada. Begitu cepatnya dia hilang. Kadang-kadang di atas dipan, tempat tidur. Nah, pernah sahabat saat dia pulang dari perang, ditemukannya ada seekor istrinya berdiri di depan pintu, dan ini perangai kaum pelacur, ya. Dilihatnya istrinya berdiri di depan pintu. Hei, begini kelakuanmu, ya. Suami kau tak ada, kau sudah berdiri di depan pintu. Ya, kalau bahasa orang-orang zaman jahiliyah dulu Pak, itu adalah isyarat wanita mempersilahkan kaum lelaki yang berselera, ya, para hidung belang untuk masuk ke rumahnya. Dia siap melayani. Bahasanya begitu. Dan suaminya ini marah. Apa kata istrinya pada suami? Wahai suamiku, jangan engkau marah. Di dalam bilik kita, di kamar kita, ada ular. Aku takut memasukinya. Maka sang suami ini menghunus pedang dan melihat memang ada ular di atas tempat tidur, langsung ditebasnya. Sebaik ular itu ditebasnya, maka dia pun tak lama setelah itu, bahkan kata dalam riwayat hadis ini tidak diketahui mana duluan yang meninggal. Apakah yang menebas atau yang ditebas? Dua-duanya meninggal. Dilaporkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW tentang kejadian ini. Apa kata Rasulullah? Kalau ada ular dalam rumah, jangan main bunuh saja. Kadang-kadang itu adalah bangsa jin. Baiknya instruksikan agar dia keluar dulu. Yang kita diperintahkan main bunuh itu adalah kalajengking. Itu ya, nggak ada cerita keluarlah kamu, itu nggak ada cerita. Nampak kalajengking di rumah, bunuh langsung. Lipan, kelabang, bunuh langsung. Tikus umpamanya kan. Nah, kaum muslimin dan jin juga bisa menyerupai berbentuk tikus. Instruksikan saja, keluar kalian dari rumah kami. Insya Allah mereka akan keluar. Baik, kita kembali. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi mereka bisa nggak menjelma wujud ke dalam alam kita? Bisa. Biasanya jin-jin dan syaitan yang menjelma masuk ke alam kita menjadi anjing yang berwarna hitam. Nabi mensyaratkan anjingnya berwarna hitam, murni hitamnya. Atau menjadi ular yang hitamnya bening, hitamnya pekat, hitamnya keseluruhan, titik putih di antara kedua matanya. Itu menandakan dia adalah jin. Kucing, ya, benda-benda seperti ini, makhluk-makhluk seperti ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Ini di dalam kitab Wiqayatul Insan, ya,
pemeliharaan untuk manusia oleh Syekh Uain Abdul Salam Bali, dijelaskan biasanya jin yang menjelma menjadi makhluk binatang tertentu masuk ke alam manusia ini adalah jin rendahan yang terusir dari kaumnya di alam jin. Ya. Ini adalah jin-jin rendahan yang terusir dari bangsanya di kalangan bangsa jin. Lalu dia masuk ke alam manusia, dan jin yang sudah mampu masuk ke alam manusia adalah jin-jin yang sudah mempunyai kemampuan dan umur yang sangat lebih. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau ada manusia bisa melihat jin, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan-syaitan ya dari bangsa jin itu sanggup melihat kalian dari arah di mana kalian tidak akan sanggup melihat mereka. Pertanyaan, mungkinkah manusia melihat jin sementara orang lain tidak melihat? Pokoknya kami berlima, si A melihat tuh ada seorang wanita, ada seorang anak kecil mirip tuyul, sementara yang berempat nggak ngelihat sama sekali, dia sendiri yang melihat. Bagaimana ini sebenarnya? Bahkan ada ustadz, kalau kita panggil ke rumah, Pak Ustadz, rumah kami ini terasa nggak enak, ada sesuatu yang tidak normal rasanya di rumah. Sering kadang-kadang berkelebat nampak jalan sesuatu, atau macam kami diintai dan diawasi, satu rumah kami merasa ada gangguan, merasa ada yang nggak enak di rumah Pak Ustadz. Wah, si Ustadz datang ke rumah. Langsung tiba-tiba dia mengatakan, dekat pintu itu ada tiga jin. Nah, di sini ada 2 nih. Itu di atas lemari ada 5. Udah seperti itu dia, 2 saja kemungkinan Ustadz ini. Yang pertama, Ustadz ini pendusta. Ustadz ini sedang mengelabui dan membohongi orang yang punya rumah. Yang kedua, Ustadz ini pada tubuhnya sudah bersarang jin. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Jangan kita, hebatnya nih Ustadz, hebatnya Pak Kiai, dia bisa melihat, dia bisa tahu di situ ada sekian, itu ada sekian. Kalau ada yang seperti ini, saran saya adalah Ustadz itu diruqyah. Ustadz itu diruqyah. Sebab apa? Sebab jin yang ada di tubuhnya yang menjadikan dia bisa melihat bangsanya sendiri. Kalau kita dengan mata normal ini tidak akan pernah mampu melihat jin dan syaitan. Abadan. Nah, fenomena di mana ada jin-jin tertentu yang semua orang bisa melihat. Dia bisa melihat muncul di sini, bisa berbicara dalam 1-2 menit pokoknya, lalu menghilang. Tiba-tiba ada muncul lagi di situ. Ya. Ting. Lalu di sana muncul ting, ya. Lalu di sana ganti-gantian tempatnya begitu cepat. Maka perlu kami sampaikan, ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah tasyakkul. Oleh para ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul itu adalah jin meninggalkan dimensi alamnya, menembus ke alam kasar yang lamban dan berat, itu alam manusia. Dan saat itu adalah titik terlemah di mana jin masuk ke alam kita. Bapak Ibu, Bu, saya yakin sesuai dengan kita tonton di TV-TV dan yang kebanyakan berada di masyarakat kita, kalau ada seseorang melihat penampakan di dalam biliknya, yang akan dilakukan orang ini apa? Apa yang akan dilakukan orang ini, Pak? Pasti menjerit. Ya? Kalau enggak menjerit, terkencing di celana. Kan seperti itu gayanya kan. Kalau wanita langsung tuh, wah! Suatu hal yang, maaf ya, yang bodoh kalau itu dibuat. Sebab apa? Ketika jin, setan menampakkan diri ke alam kita, maka percayalah, dalam khayalan kita kan selama ini mereka nggak bisa disentuh. Kalau kita sentuh macam megang bayang-bayang, tidak benar. Ketika mereka masuk ke alam kita, dia masuk dalam hukum alam kita. Dia memang berwujud kasar dan bisa ditangkap. Ini hakikat. Dan saat itulah titik terlemah dia. Sebab apa? Saya katakan pada Bapak Ibu, Jackie Chan itu jagoan nggak? Jagoan. Memang ahli kungfu kan? Ahli bela diri. Ya. Tony Jaa jago nggak? Hah? Tony Jaa. Siapa yang nggak kenal dengan jagoan Tony Jaa?
Kemudian Jet Li jago nggak? Jago memang, ahli bela diri. Tapi jagoknya di mana? Jagoknya di alam dia, ya kan? Di daratan ini, di alam dia. Coba sekarang Tony Jaa, Jet Li, yang lain-lain itu, lemparkan dia ke laut, suruh kelahi dengan ikan hiu. Menang mana? Menang mana? Ikan hiu itu bisa bersilat? Bisa kungfu nggak? Kenapa Jet Li, Jackie Chan, lain-lain itu bisa kalah? Sebab apa? Itu bukan alam dia. Perlu diingat ini ya. Itu bukan alam dia. Di alam yang bukan alamnya, alam itu sangat menyiksa. Sejago-jago ahli renang, ahli selam, berapa lama sih dia mampu menyelam? Berapa lama mampu menyelam? Paling hanya 5 menit, ya. Paling hanya 5 menit, paling lama. Itu udah hebat bener tuh orang. Kalau sanggup menyelam selama 5 menit, pasti dia akan muncul karena dia memerlukan alamnya kembali. Dan semasa dia dalam air, gerakannya lamban. Dia akan menjadi mangsa makhluk-makhluk berbahaya yang ada di dalam air itu. Nah, sekarang kebalikan. Seorang ibu pegang pisau dapur, disuruh berhadapan dengan ikan hiu yang paling ganas, tetapi ikan hiu itu dilemparkan ke dapur. Ibu pegang pisau dapur. Menang mana kelahi itu? Pasti menang ibu. Walaupun tuh ibu nggak jagoan kelahi, nggak usah dia apa-apain ikan hiunya. Tunggu aja, gak setengah jam mati itu kan hiu, betul nggak? Apalagi kalau ibu ini menusukkan pisau tadi. Jagonya ikan hiu hanya di alamnya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kita, dia menjadi mangsa kita. Dia menjadi korban kita. Betul? Begitulah kekatnya kita dengan jin di alam jin. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid rahimahullah. Bila engkau melihat syaitan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia. Ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau Nabi Muhammad, Pak, dalam sholat tahajudnya, beliau diganggu oleh syaitan. Ya, dalam sholat tahajudnya, apa yang dibawa oleh Nabi? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Langsung dicengkramnya dengan tangannya, kemudian dipegangnya leher daripada setan tersebut. Setan tersebut mengecil sampai lehernya, lidahnya menjulur, kata Rasulullah SAW, sampai ke batas lutut daripada jin ini. Jinnya menjadi kecil, kemudian lidahnya menjulur. Kata Rasulullah, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, bahwa tidak ada lagi manusia yang akan menguasai jin setelah ini, pasti dia akan saya ikat di tiang. Jadi Pak, kalau itu jin sempat menampakkan diri ke alam kita, lalu kita tangkap Pak, dia pasti kita dapatkan. Pak, dia pasti kita dapatkan. Ya, lalu kita ikat dia jatuh ke dalam hukum alam kita. Dia terikat sebagaikan seekor kelelawar yang kita tangkap. Lalu kita ikat di dinding. Macam itulah hukumnya. Sampai besok pagi anak-anak kecil mampu melihat ini jin. Tapi sudah dalam wujud kasar. Ya, dalam bentuk fisik yang kasar. Begitu kaum muslimin. Makanya dalam perjanjian di alam jin, haram bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia, karena ini pantangan dan undang-undang yang ketat di alam bangsa jin. Tidak boleh menampakkan diri kepada manusia, apalagi manusia itu manusia yang beriman. Karena bisa-bisa dia dibunuh oleh orang yang beriman. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi fenomena jin menampakkan diri ke alam manusia disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul. Jin manakah yang mampu menampakkan diri kepada manusia? Hanyalah jin yang usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jin ini dapat mati. Seluruh jin yang ada, setan yang ada dapat mati. Dan kita bisa membunuhnya, Pak. Jika kita menginginkan, saat dia mengganggu kita, kita bisa membunuhnya. Allah berikan kita senjata. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat kursi. Ini bisa membakarnya. Ini bisa menghanguskannya sehangus-hangusnya. Sangat banyak kisah. Di sini didapatkan, silakan cari kitab ini. Di sini didapatkan penjelasan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, di dalam sejarah para ulama salaf, di mana jin dan setan ternyata dapat dibunuh. Saat mereka sudah mengganggu kita, Allah beri kita senjata untuk menghabisi mereka. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
Yang dapat menampakkan diri ke alam kita hanyalah jin-jin yang usianya sudah lanjut, sudah kuat. Ibaratnya itu sudah senior, sudah pakar dan ahli untuk mengganggu manusia. Ya, dia sudah mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu, saat jin dan setan itu masuk ke alam kita, bagi mereka ini adalah penyiksaan. Tersiksa mereka masuk ke alam kita, Pak. Seperti tersiksanya kita masuk ke alam air. Karena itu bukan alam kita. Sesak nafas kita, lamban gerakan kita. Bagi jin dan setan, ada di alam kita ini adalah menyiksa mereka. Jadi jangan Bapak pikir mereka ada di alam kita merasa enak. Mereka enggak, tersiksa mereka, Bapak Ibu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, asal penciptaan jin, di sini Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr, surat Al-Hijr, ayat 26-27, bahwa jin Allah ciptakan daripada naris samum, dari api yang teramat sangat panas. Dari itu jin Allah SWT ciptakan, jadi dari api. Perbandingannya dengan malaikat nanti, malaikat dari nur. Dan nur ini jauh lebih murni daripada api. Api adalah bendanya, api adalah zatnya, sementara nur adalah sifatnya. Oleh karena itu, jin bisa nggak melihat malaikat? Tidak. Tapi seluruh malaikat bisa melihat jin. Apakah jin sanggup mengalahkan malaikat? Sampai bertanduk kucing itu nggak akan pernah jin bisa mengalahkan malaikat. Sebab apa? Insya Allah kita jelaskan. Kalau malaikat itu bersatulah jin dan manusia, nak mengalahkan satu malaikat saja tidak akan pernah malaikat Allah bisa dikalahkan. Allah mengatakan malaikat ini adalah makhluk yang sangat perkasa. Bapak akan lihat perbanding. Kalau jin itu, Pak, saking kecilnya dia bisa masuk ke dalam pori-pori kita, melalui pori-pori kita untuk menembus masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia bisa berada dalam aliran darah kita. Coba Pak, jin itu kecil. Saya katakan jin itu kecil, bukan berarti seperti yang ditontonkan di TV-TV. Masukkan jin, ambil jin, kemudian masuk dalam botol. Nampak? Benar nggak itu? Benar nggak itu? Dibohongin. Kalau itu, iya Pak Ustadz, botolnya gerak-gerak habis itu. Permainan mereka sebelum syutingan dimulai, sudah ada perjanjian antara si dukun ini dengan jin. Nanti pura-pura mereka action, bisa ditangkap lalu ada di dalam. Nanti ke depannya akan dilepaskan kembali. Itu sudah permainan semuanya. Ya, tapi manusia ini bayar mahal dia kepada jin setan ini. Ya, dia akan bayar mahal. Akidahnya, kehidupannya, semuanya dia gadaikan untuk bangsa jin yang terlaknat ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, jadi kalau kita lihat, jin-jin ini diciptakan daripada api yang panas. Makanya orang kalau marah, apa kata Nabi? Orang kalau marah gimana? Diperintahkan untuk wudu. Sebelum wudu apa yang dibaca, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu marah, kata Rasulullah, bertauzlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebab apa? Di dalam kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah, ternyata Rasulullah menyebutkan pertemuan antara iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata iblis kepada Musa setelah Musa menolong iblis dalam hal mendoakan kepada Allah? Ternyata doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis, "Iblis, congratulations for you. Selamat, permintaan ente Allah kabulkan. Tobat ente mau Allah terima dan dosa-dosa ente Allah putihkan kembali. Syaratnya ente sujud kepada kuburan Adam." Sombong iblis balik muncul. Hidup aja Adam saya nggak mau sujud, apalagi udah mati. Sorry, biar nggak jadi tobat dah. Kan gitu? Hidup aja Adam saya nggak mau sujud pada dia, apalagi udah mati ke kuburannya lagi. Biar nggak jadi tobat. Nah, setelah itu apa kata iblis? Musa, karena ente sudah tolong saya, ente sudah mau jadi perantara saya untuk berdoa pada Allah, saya akan bongkarkan satu hal kepada ente yang sebenarnya saya tidak akan mau bongkarkan ini kecuali karena Allah yang perintahkan saya. Katanya, "Hai Musa," salah satu beliau mengatakan, "saya akan kuasai seseorang lahir batinnya, jiwa raganya
saat dia terperangkap dan mengikuti perangkap saya itu di salah satu dari antara 3 hal. Yang pertama katanya, kalau seorang itu telah berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya, saya akan menjadi yang ketiga di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, hai Musa, ketika seseorang marah, emosinya meledak, lalu ia perturutkan emosi itu, saat itu saya masuk ke dalam darahnya, dan saya ada di dalam darahnya, dan saya ada di matanya, kata iblis ini. Maknanya apa? Maknanya orang kalau marah Pak, dan dia perturutkan marahnya, enggak dia kontrol marahnya, syaitan akan kuasai dia, dan mereka ada dalam darah. Syaitan itu kecil, dia ada dalam darah. Makanya kata Nabi, sesungguhnya setan-setan itu mengalir di tubuh kamu dalam aliran darah. Persempitlah oleh kamu, Pak. Bu, ibu boleh praktekkan, Bu. Kalau ada orang yang agak kurang normal kesehatannya, dicek ke dokter nggak ketemu penyakitnya apa, sementara dia menjerit kesakitan segala macamnya, itu pastikan ada jin di dalam tubuhnya. Ruqyah dia, bacakan saja ayat Allah. Niatkan untuk mengusir jin dan setan yang ada dalam tubuhnya. Nanti Bapak Ibu akan melihat hal yang aneh terjadi. Mungkin sebesar kelereng, ada yang jalan-jalan di pembuluh darah sini, atau ada yang denyut di bagian tangan tertentu, atau di bagian pahanya, di bagian betisnya dan sebagainya. Bapak Ibu akan melihat hal yang unik-unik, yang aneh-aneh. Atau di perutnya semacam ada sebesar bola pingpong, bergerak-gerak dan lari-lari dengan cepat. Itu nampak oleh kita dan terasa oleh yang punya badan. Menandakan apa? Ada bangsa jin di dalam tubuh orang ini. Dan jin kalau sudah masuk dalam tubuh seseorang, dia akan jadikan orang itu ke arah tidak normal. Kalau sakit, sakitnya nggak normal. Kalau punya selera, seleranya tidak normal. Ya, ada penyimpangan. Fajtalatshumus syayatin, maka setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dan tidak normal. Jadi jin dan setan itu diciptakan oleh Allah dari narsamum, dari api yang sangat panas. Baik. Ibaratullah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Antara beda jin, setan dan iblis saya sudah sampaikan. Kalau ada yang ragu, boleh ditanyakan nanti. Ustaz, begini apa sebenarnya, silakan untuk ditanyakan. Taib ibaratullah yang kami muliakan. Apakah seluruh jin jahat? Oh tidak. Jin itu ada yang baik, ada yang fasik, ada yang jahat. Apakah seluruh jin itu setan? Tidak. Seluruh setan pasti jin, tapi tidak seluruh jin adalah setan. Ya Bu ya. Seluruh setan pasti jin, tapi tidak seluruh jin itu adalah setan. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada setan yang beriman, jin-jin yang beriman itu ada. Jin yang beriman, ya, jin yang masuk Islam. Kayak kita ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin, aku juga tidak ciptakan manusia, illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Berarti di antara jin juga ada yang menyembah Allah, beriman kepada Allah, masuk dalam Islam, bersyahadat. Bahkan dalam surah Ar-Rahman Allah memastikan penghuni surga bukan hanya manusia, tetapi juga adalah bangsa jin yang juga beriman dan menyembah Allah semasa hidup di dunia. Namun jin sekali lagi persis dengan kita. Mereka juga ada yang preman, Pak. Ada yang preman. Dikatakan muslim-muslim tapi ganggu itu hobi. Mencuri suka, ya. Kemudian nyakitin orang, nakut-nakutin orang, ya, khususnya anak cucu Adam, itu dia suka, apalagi pada orang yang takut kepadanya. Setan-setan yang nakal tuh, Pak, kalau ada manusia takut dengan jin, waduh, jin yang kayak gitu tuh iseng banget tuh ke orang. Kalau ada orang takut dengan jin, maka jin paling suka dengan orang yang takut kepadanya. Apa dalilnya? Ketika mereka berkata, dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya para jin dan syaitan berkata. Dalam Al-Quran juga Allah sebutkan begitu, surah Al-Jin, ya, bahwa sesungguhnya kami takut dengan bangsa manusia, tetapi ketika kami melihat mereka yang takut kepada kami, maka kami mangsa mereka.
Sesungguhnya jin itu takut dengan kita. Tapi ketika dilihatnya kita yang takut pada mereka, kami mangsa mereka. Ya, mereka pun diperbudak, mereka pun dipermainkan dan dihinakan. Jin berkembang biak, Pak, bisa kawin. Jin betina dengan jin jantan. Oh ya, satu hal yang belum saya sebutkan. Jin itu makin baik kelakuannya, makin taat dia, maka semakin baik bentuk rupanya. Sebaik-baik rupa jin tetap saja kalau nampak oleh kita dalam wujud aslinya, Pak, takut kita ngelihat, nggak asik sedikit pun. Jin semakin dia jahat, maka semakin buruk bentuknya. Jadi kejahatan itu langsung berekses kepada penampilannya, wajahnya, bentuk fisiknya, segala macamnya. Makin dia jahat, makin buruklah penampilannya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mereka berkembang biak. Mereka punya syahwat persis seperti kita. Dan ingat, menurut bangsa jin, Bu, kita ini khususnya ibu-ibu, bagi mereka ibu-ibu ini secantik bidadari. Saya laki-laki, walaupun dah tua, bagi bangsa jin yang betina, saya ini masih seksi bagi mereka. Bapak kami yang tua, ya, walaupun sudah umur 60 tahun, Pak, bagi bangsa jin, bapak ini masih seksi bagi mereka. Syahwat mereka ngelihat kita, Pak. Bu, makanya Nabi mengajarkan, jangan biasakan telanjang-telanjang, khususnya di kamar mandi. Ya, masuk itu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lindungi hamba ya Allah dari jin betina dan jin jantan. Dari jin jantan dan jin betina. Kalau jin jantan, Pak, ngelihat wanita manusia telanjang masuk atau di dalamnya telanjang, waduh, di foto-fotonya itu udah mereka ngirim di WhatsApp mereka pindah-pindah. Iya serius, Pak. Kalau kita yang telanjang, Pak, waduh, ngiler itu jin-jin betina. Ngiler. Dan mereka berusaha bagaimana kita bisa dinikmatinya. Caranya adalah mereka berusaha untuk bergabung ketika kita menjimai istri kita atau ketika kita berjima dengan suami kita, maka dia mencoba menikmatinya. Makanya Nabi mengajarkan lagi baca doa sebelum berhubungan intim. Allahumma jannibish syaitana 'anna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Allah perintahkan baca doa ini, maka tidak ada jin dan setan yang mampu ikut join dalam hubungan intim suami istri yang kita lakukan. Jadi betapa malang para suami para istri, saking semangatnya baru malam pertama dia tidak memakai adab-adab. Padahal adab ini dipakai sejak dia malam pertama sampai malam terakhir. Sampai meninggal maksudnya. Kalau asal masih ada saja keinginannya berhubungan intim suami istri, selama itu tetap dibaca doa ini. Agar tidak ada jin dan setan yang ikut. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini banyak beberapa rahasia yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jin dan setan ini bisa nggak kawin dengan manusia? Bisa nggak kawin dengan manusia? Baca di sini. Juga dalam buku Syekh Ahmad Salim, ya, di sana diajarkan tentang ensiklopedia pengobatan Islam, di mana ensiklopedia pengobatan Islam ada bahagian daripada pembahasan jin secara tuntas. Ternyata jin itu bisa kawin dengan manusia. Kawin dengan manusia. Dalam sejarah, beberapa fakta dalam sejarah diceritakan perkawinan yang terjadi antara jin dengan manusia, walaupun para ulama ahli mazhab mengatakan tidak baik. Tidak baik. Dan memang iya, Pak, nikah dengan bangsa jin itu adalah pernikahan yang tidak normal. Pernikahan yang akan menyusahkan. Dan jujur, saat saya meruqyah seorang wanita, jinnya bicara. Saya kenal dengan Ustaz. Saya adalah seorang wanita jin beragama Hindu dari Bali. Saya adalah ratunya para jin di daerah Bali. Saya adalah putri daripada Raja Jin Bali yang bernama Anu. Dia perkenalkan juga namanya siapa. Terus, kamu mau apa dalam tubuh wanita ini? Saya katakan. Saya tadi melihat pengajian Ustaz di masjid itu. Ini di Jami' Pasir, Pak, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya tadi ikuti pengajian Ustaz. Saya ada pengajian duha, ya, pengajian duha sampai jam 11 di bulan Ramadan itu ya. Lalu setelah itu saya zuhur berjamaah dengan jamaah, kemudian saya pulang.
di rumah ya seorang wanita kesurupan. Ya. Kemudian saya tanyakan kepada jin ini, kamu mau apa? Saya mau Ustadz menikahi saya. Saya mau Ustadz menikahi saya. Ustadz katanya, saya ini adalah jin yang tercantik di alam saya. Saya adalah putri Raja Jin di daerah Bali. Saya katakan kepadanya, minta maaf. Saya hanya akan menikah dengan manusia. Itu bangsa saya. Kamu menikahlah dengan bangsa kamu. Oh ya, kejadian ini setelah saya suruh dia syahadat ya. Setelah diajak dia masuk Islam, dia mau masuk Islam. Ya. Akhirnya singkatnya, saya perintahkan dia, menikahlah kamu dengan bangsa jin. Apa katanya? Setelah saya masuk Islam ini, saya tidak akan mungkin diterima lagi oleh ayah saya. Saya tidak akan mungkin lagi diterima oleh kaum saya. Maka saya katakan kepadanya, pergilah kamu ke masjid kita yang tadi kamu dengar saya ceramah di sana. Di situ ada jin-jin muslim, ada pemuda-pemuda jin muslim. Kamu bisa menikah dengannya dan hiduplah selaku orang-orang sebagai jin-jin yang beriman kepada Allah. Singkatnya Pak, selesai. Jadi ketika saya tanyakan, gimana cara kamu akan berhubungan dengan saya? Dia katakan, gampang Pak Ustadz. Saya pakai tubuh wanita ini dan Ustadz menikahlah dengan dia, lalu Ustadz sudah menikah dengan saya. Nah, coba bayangkan tuh. Ibu, hati-hati. Kadang-kadang jasad ibu dipakai oleh mereka untuk dapat menikmati suami ibu. Kalau ibu tidak ingatkan sang suami dan ibu sendiri membaca doa perlindungan diri sebelum berhubungan intim. Kalau saya mau ceritakan ini panjang luas. Saya sarankan Bapak Ibu kalau ingin luas pengetahuannya tentang seluk-beluk alam jin, bacalah kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini, di mana Allah memberikan kepada beliau keluasan wawasan tentang masalah alam jin ini sesuai dengan informasi-informasi wahyu, sementara hadis Nabi yang sahih juga mendukung dan para ulama-ulama salaf juga menguraikan. Taib. Jin berkembang biak. Bahkan dikatakan dalam sejarah di kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi, iblis ternyata punya 5 orang anak. Dan kelima-lima ini menjadi andalan iblis untuk menyesatkan seluruh cucu Adam di muka bumi ini. Salah satu anak iblis khusus kerjanya adalah mencerai-beraikan rumah tangga orang yang berumah tangga di bumi ini. Salah satu kerja daripada anak iblis. Bagaimana orang yang berumah tangga, perceraian terjadi dalam rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan membaca buku Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya iblis tidaklah bangga dengan setan yang berhasil menyesatkan orang soleh sehingga menjadi pezina, menyesatkan orang soleh sehingga menjadi makan yang haram, menyesatkan orang soleh sehingga membunuh orang. Belum bangga dia. Tapi kalau ada didengarkan oleh iblis setan yang berhasil memecah belah rumah tangga orang sehingga orang itu jadi tidak akur dan memusuhan dan akhirnya bercerai, maka setan memuji orang ini, iblis akan memuji setan ini, memeluk setan ini dan menaikkan pangkatnya, meletakkan posisinya menjadi naik. Masya Allah. Ya. Nah, kaum muslimin mereka turun temurun. Mereka turun temurun, beranak pinak. Oleh sebab itu ibarat Allah yang kami muliakan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya." Di ayat ini Allah katakan surah Al-Kahfi ayat 50, apakah engkau hai manusia akan jadikan jin-jin dan setan-setan itu sebagai sekutu-sekutu kalian dan anak keturunannya. Anak keturunannya berarti dia punya anak keturunan. Dia macam kita, Pak, bayi, balita, remaja, dewasa, tua dan mati, seluruh jin, seluruh setan. Yang lama mati itu cuma 1 ekor saja, iblis. Ya. Hanya 1 ekor saja yang lama mati. Kapan matinya? Saat sangkakala pertama sudah ditiupkan. Ya, itulah dia umur iblis. Sejak Adam diciptakan, dia sudah ada duluan dan matinya paling terakhir nanti. Yang mencabut nyawa iblis adalah malaikat maut. Setelah malaikat maut mencabut nyawa iblis, jeritan iblis itu kata Rasulullah terdengar sampai ke lapisan arash. Ya, sampai ke arash Allah, lapisan langit ke-7. Setelah itu barulah Allah yang maha agung, maha perkasa mencabut nyawa malaikat maut. Ya.
Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, yang panjang umur hanya iblis seorang. Jangan Bapak pikir jin-jin dan setan itu umurnya panjang-panjang, nggak bisa mati-mati. Khata. Salah itu. Taib. Apa sih visi misi setan? Sederhana saja. Memperbudak manusia dan menyesatkan manusia agar menjadi ahli neraka. Di dunia sengsara, hidupnya celaka, dalam kubur disiksa, di padang mahsyar juga menderita, dan masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu visi misi setan dan jin yang ada di muka bumi. Pak, bagaimana menurut Bapak kalau seandainya Bapak itu soleh, nggak bisa disesatkannya, ikhlas, nggak bisa dibuatnya Bapak ria, nggak bisa dibuatnya Bapak ujub, apakah jin dan setan akan berputus asa dan menggoda Bapak? Tidak. Karena mereka bukan hanya ingin menggoda kita saja, tapi mereka ingin melihat kita tersiksa. Walaupun kita soleh, taat, udah gak bisa dibuat menyimpang, hati kita betul-betul ikhlas. Apakah mereka diam? Tidak. Mereka akan berupaya siang malam gimana kita menderita dan tersiksa. Nabi Ayub, sakitnya bagaimana? Normal gak penyakitnya? Tidak. Setelah harta bendanya dihancurkan, anak-anaknya juga mati, ya. Sampai kepada penyakitnya tidak bisa disembuhkan dengan apapun obat. Istrinya pun satu persatu meninggalkannya, ya, sampai dia betul-betul menjadi manusia sampah yang nyaris menjadi bangkai di pinggir-pinggir negeri dekat perbatasan hutan negerinya. Disitulah dia tercampak, seorang diri dirawat oleh istrinya yang masih setia. Masya Allah. Akhirnya beliau berkata, dan Allah abadikan perkataan ini, laqad massaniyad durru, ya, sungguh aku telah ditimpa oleh kemudaratan. Para ahli tafsir mengatakan, beliau mengatakan, ya Rabb, sungguh syaitan telah menyakiti aku. Ya, ternyata memang pada jin dan syaitan, kalau dilihatnya kita orang soleh, orang taat, percayalah Pak, dia akan usahakan bagaimana kita dibuatnya sakit. Dia nggak senang Pak, kalau Bapak nggak bisa diganggu ibadahnya, kalau Bapak nggak bisa, ibu-ibu nggak bisa diganggu ketaatannya pada suami, Masya Allah, keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup, Masya Allah, maka dia akan berpikir bagaimana Bapak Ibu itu tersiksa. Sama juga Pak, kalau orang kafir sudah membunuh orang kemana-mana, kerjanya makan riba di mana-mana, minum minuman keras, semua yang dosa-dosa dia buat semuanya, udah kafir lagi. Apakah iblis akan membiarkannya? Tidak. Setan akan menjadikan orang ini tersiksa secara fisik. Dia akan banyak penyakit ini, penyakit itu. Dan penyakit itu dari jin dan setan. Namanya musuh Pak. Walau udah pasti kafir, udah pasti masuk neraka, masih dia sakiti di dunia ini. Karena inginnya jin dan setan itu, bagaimana si manusia, anak cucu Adam, sakit dunia akhirat. Gitu loh. Tersiksa dunia akhirat, sedih dunia akhirat, melarat dunia akhirat. Ya, itu misi mereka. Musuh yang nyata kaum muslimin. Baik. Selanjutnya, mereka mengkondisikan manusia agar lupa pada Allah, lupa ngaji, lupa bayar hutang, lupa berbakti kepada orang tua, lupa yang baik-baik itu dibuatnya kita lupa dalam sholat, ya, lupa mengganti puasa yang terlepas, lupa, pokoknya dibuatnya kita lupa dalam hal yang taat. Seperti kata Nabi Musa, wa ma ansani illa syaitan. Tidaklah yang membuat aku ini lupa kecuali hanyalah setan. Ya Pak ya. Makanya kalau ada sahabat yang lupa-lupa dalam sholat, apa kata Nabi kepada sahabat itu setelah digedor dadanya? Apa kata Nabi? Ayo, apa kata Nabi? Lupa lagi. Lupa lagi. Saya ruqyah Bapak nanti. Lupa. Ini dia lupa. Bukankah Rasulullah mengatakan, sini kamu, digedor oleh Rasulullah dadanya sambil mengatakan, ukhruj ya adu Allah, keluar kamu hai musuh Allah. Karena setan itu suka membuat manusia lupa. Jadi kalau ada orang lupanya itu keterlaluan Pak, lupa itu keterlaluan. Baru saja dia pegang HP-nya, kemudian dia sibuk nyari HP. Mana HP? Padahal masih dipegangnya. Mana HP saya? Kamu nampak nggak HP saya? Udah gini-gini tangannya. Tolong carikan HP saya. Lah itu yang dipegang Pak. Oh iya ya. Itu keterlaluan lupanya. Anaknya ini baru 3 Pak. Udah nanya, kamu namanya siapa? Anaknya sendiri. Itu udah keterlaluan itu Pak. Ya. Nah, orang-orang yang sering dan terlalu sering lupa dalam sholatnya, Masya Allah. Ini jelas dari perbuatan syaitan. Taib. Jin tidak bisa dilihat manusia. Ini sudah saya jelaskan tadi. Tapi jin bisa dilihat oleh beberapa hewan tertentu.
Hewan tertentu dapat melihat jin. Contohnya siapa? Anjing. Makanya kalau kata Rasulullah, "Idza sami'tum nuhaqal hamiri fa innaha ra'at syaitanan fasta'idzu billahi min syarri ma ra'at." Apabila engkau mendengarkan bunyi suara keledai, maka ketahuilah keledai itu sedang melihat syaitan. Berlindunglah kalian kepada Allah daripada syaitan yang telah dilihat oleh, menandakan syaitan itu sedang dekat. Idza sami'tum tubahal kilab wa nahiqal humur bil lail fata'awwadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun. Bila kalian mendengar anjing melolong di tengah malam, bila kalian mendengar suara keledai meringkih, ya, maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya binatang-binatang ini sedang melihat syaitan yang kamu semua tidak bisa melihat. Jadi ada beberapa binatang yang bisa melihat. Bapak Ibu kalau mendengarkan lolongan anjing baca apa? Dan seterusnya. Apa kita baca? Ayo Pak, kita baca apa baiknya Pak? Ayat kursi. Panjang banget. Kaum muslimin sederhana aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin orang kota jarang dengar kali ya. Jarang dengar orang kota. Lah kami orang di kampung, Pak. Sering kejadian tuh mendengar tuh. Saya kalau udah macam gitu, udah tahu saya. Berarti ada rombongan setan tertentu yang sedang lewat, jin, anjing-anjing sedang melihat sehingga mereka melolong. Ya, lolongan anjing ini adalah pertanda mereka sedang melihat para syaitan atau pasukan dari bangsa syaitan. Bentuk-bentuk jin. Ini saya singkat saja, mereka memiliki sayap, bisa berwujud ular dan juga anjing. Hadisnya di sini dengan sanad yang sahih dari Tabrani, Hakim dan Baihaqi. Al-jinnu ala thalathi asnaf. Sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa. Jin bisa terbang, jin terbang. Jin angin, jin udara, dia bisa terbang, dia punya sayap. Kemudian wasinfun hayyat. Ada lagi yang melata di permukaan bumi seperti ular. Bila binatang yang melata di permukaan bumi. Wasinfun yahilluna wa yadh'anun. Dan satu kelompok lagi komunitas jin adalah komunitas jin yang suka safar. Melakukan perjalanan ke sana, jalan ke sini, ya, nyari mangsa-mangsa baru. Nah, ini kaum muslimin yang kami muliakan. Bentuk-bentuknya, kepalanya mirip pohon zakum. Pernah lihat pohon zakum? Gampang, buka saja Mr. Google, lihat di situ, tulis saja pohon zakum. Sudah ditemukan beberapa tanam-tanaman dari pohon zakum yang sekarang ini Pak, Masya Allah, bentuk buahnya mirip dengan tengkorak kepala orang. Bentuk buahnya, dan itu berduri. Mengerikan, seperti orang yang kena siksa. Menganga, ya. Pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu, ya, sesungguhnya dia itu pohon zakum adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala, mayangnya seperti kepala setan-setan. Dan kami sudah pernah melihat itu. Kemudian setiap jin memiliki tanduk. Nah Pak, semakin besar tanduknya jin ini, semakin kuat dia. Semakin besar tanduknya, semakin kuat dia, semakin senior. Dan ingat, waktu tanduk jin itu keluar, jadi ternyata tanduk itu tidak selalu keluar ya. Dia hanya keluar pada waktu-waktu dia menjadi kuat. Di waktu pagi terbit matahari, di waktu petang terbenam matahari. Itu dua waktu kita diharamkan, dilarang tidur oleh Rasulullah. Dan juga dilarang keluyuran di luar. Apa kata Nabi? Pada waktu itu kita diperintahkan untuk zikir. Ini malah bapak, ya Allah, bawa istrinya, bawa anaknya kecil, jalan-jalan menjelang maghrib. Itu jam-jam terlarang keluar. Perintah Rasulullah adalah bawa anak-anak kamu masuk dalam rumah, bawa keluarga kamu, tutup pintu, tutup jendela, berzikirlah sampai matahari tenggelam. Karena itu adalah waktu di mana setan paling banyak berkeluyuran. Lah, setan itu berkeluyuran dalam kondisi tenaganya sedang maksimal tuh Pak. Dan jumlah mereka sebanyak-banyaknya, mereka memperbanyak mencari calon-calon mangsa yang akan mereka ikuti dari belakang.
Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Bisa 2, 3, 5, 10, 100 ya, mengikuti satu orang. Ketika orang ini masuk ke rumah, enggak baca bismillah lagi masuk rumah. Masuk rumah baca apa biasa? Salah. Masuk rumah itu disunahkan dalam hadis adalah baca bismillah, bukan assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang baru baca assalamualaikum ya. Ada orang baca assalamualaikum. Kalau enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian ulama ahli mazhab fikih boleh membaca assalamualaikum tapi setelah bismillah. Nah, kata Rasulullah, siapa yang masuk rumahnya dan dia baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan yang mengekor dari pasar, syaitan yang mengekor dari kuburan, syaitan yang mengekor dari jalanan, dimanapun saja setan-setan itu, tidak satu pun di antara mereka yang bisa ikut masuk ke dalam. Semacam ada benteng gaib yang menjadi penghalang sehingga setan ini nggak bisa masuk. Saat orang ini masuk dalam rumahnya, baca ajarkan anak-anak kita. Kadang-kadang setan itu masuk rumah melalui anak-anak kita. Ajarkan anak kita sebelum masuk rumah, nak, kaki kanan baca bismillah, nak ya. Anak-anak kita ini apalagi yang sore-sore main di luar, Pak, dia pulang pasti bawa setan itu, pasti bawa jin. Dan mereka itu paling suka menginap di rumah manusia agar bisa bersyarikat dengan manusia dalam rumah itu, dalam makanan, dalam minuman dan lain-lainnya. Betul tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika syaitan merasa terhalang masuk ke rumah orang ini, dia berkata kepada saudaranya, pergilah kalian, tidak ada tempat menginap bagi kalian dalam rumah ini. Betul tidak? Ini hadisnya. Tidak ada yang akan kalian makan, tidak ada yang akan kalian minum. Tapi kalau orang ini masuk saja tanpa membaca bismillah, insya Allah setan ikut masuk. Dan aktivitas kita di rumah, mereka pun ikut berserikat dalam aktivitas itu. Kita makan, dia ikut makan. Kita minum, dia ikut minum. Kata Nabi, jangan kamu biarkan makanan kamu ternganga, terbuka. Sesungguhnya syaitan makan minum di situ, kemudian serta pipis di situ. Mirip tikus, Pak. Tikus itu di mana dia makan, kencing nggak di situ dia? BAB nggak di situ dia? Mirip lalat. Ini makhluk-makhluk kotor ini semua nih. Nah, tikus itu seperti itu kata Rasulullah. Nah, ini kaum ibu-ibu yang perlu diingatkan ini ya Bu ya. Walaupun hanya lidi, tongkat kecil yang kamu letakkan. Jadi ini permukaan mangkok yang ada makanan. Apakah itu sup, apakah kue-kue segala macamnya. Kalau nggak ada tutup yang menutup rapat seperti buku dan tutup resminya, setidak-tidaknya ambil tongkat kata Rasulullah, letakkan di atas, lalu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan menjadikan satu wadah yang ada di dalamnya ini, seluruh makanan itu akan terbentengi oleh benteng gaib dari sisi Allah, di mana makhluk gaib tidak mampu mengganggu di situ. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi bentuk-bentuk jin kita sudah tahu, mereka berkepala mirip pohon zakum dan memiliki tanduk. Di mana tempat tinggal mereka? Tempat tinggal yang paling pasti selalu ada itu Pak adalah kamar mandi. Kalau kamar mandinya bersih gaya hotel saja mereka bisa tinggal dan suka tinggal di situ, apalagi kamar mandinya yang jorok, gelap, pengap, hitam, lama lagi dibersihin. Waduh, paling suka sekali jin dan syaitan karena mereka makhluk yang kotor. Jadi di kamar mandi itu kaum muslimin, nah kita diperintahkan apa? Masuk kamar mandi baca doa. Kaki kiri baca doa. Apa yang terjadi? Subhanallah, dalam sebuah hadis yang hasan Rasulullah berkata, apabila kita masuk kamar mandi lalu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang terjadi adalah Allah gaibkan kita di pandangan mata jin-jin betina, jin-jin jantan yang ada dalam WC itu. Selama kita di WC, kita tidak mampu dilihat oleh mereka. Selama kita di WC, mereka tidak mau bermain-main dekat kemaluan kita, menyaksikan aurat kita. Tidak bisa ditutupi pemandangan mereka itu dari kita. Pemandangan kita ini dari mereka ditutupi oleh Allah SWT. Makanya baca itu doa. Dan selama di dalam, dimakruhkan kita jangan bersuara, ngobrol, nyanyi, ya, apalagi nelpon. Sebaiknya nggak usah. Kalau seandainya kita ingin bicara sesuatu dengan istri kita di kamar, ya, tahanlah dulu pembicaraan itu. Pastikan kita keluar kamar mandi baru bicara. Kalau kita bicara, apa yang terjadi? Kalau kita berbicara, kita melakukan yang makruh. Tirai gaib yang tadi membentengi kita langsung terangkat dan kita bebas dilihat oleh jin-jin dalam WC. Ya. Dan kata Nabi, jangan kamu siramkan air panas. Jangan kamu siramkan air panas. Ke dalam mana? Ke dalam lubang WC atau kloset. Kenapa?
tu'dzuna ikhwanakum minal jin. Kamu bisa menyakiti saudara-saudara kamu, hamba-hamba Allah dari bangsa jin. Tidak boleh. Kalau mereka tersakiti, mereka itu makhluk pikirannya itu singkat, Pak. Balas dendamnya jauh lebih anarkis daripada yang tersakiti. Nanti baca di kitab ini, sekali lagi saya anjurkan ini rujuk kepada kitab ini, di mana kisah-kisah nyata diceritakan di sini. Apabila jin tersakiti, dia suka balas dendam, dan balas dendamnya itu berketerlaluan, khususnya jin-jin jahil, jin-jin fasik yang kurang ilmu, kurang iman, maka dia ingin bagaimana manusia yang telah menyakiti dirinya atau keluarganya ini kalau bisa mati. Dia akan berpikiran bagaimana sampai mati, dan dia sabar menunggu kapan waktu yang paling tepat nak membunuh orang ini. Baik. Kemudian tempat-tempat kosong. Di mana saja tempat kosong. Hati-hati Bapak Ibu. Pernah nggak baca hadis? Akan tiba zamannya nanti, kata Rasulullah, sebelum kiamat, di mana manusia memiliki kendaraan-kendaraan untuk setan, memiliki rumah-rumah untuk setan. Ternyata hadis ini terwujud sekarang. Memiliki rumah-rumah untuk setan, villa-villa. Di dunia orang nggak villa-villa. Di dunia orang nggak villa-villa. Kalau kami di Sumatera Barat, Pak, banyak orang Minang, orang Sumatera Barat itu suka merantau. Pulangnya mungkinnya sekali setahun, dan mereka buat rumah besar-besar, sekian bilik, dilengkapi dengan tempat tidur segala macamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jadikan rumah khusus dibangun, sebenarnya bukan untuk dia, tetapi untuk musuhnya sendiri, yaitu bangsa jin. Bukankah seharinya kita tinggalkan rumah kita? Apa yang diperintahkan oleh Nabi bagi kita? Nabi perintahkan kita agar ambil sapu, ambil kain, lalu pukul-pukul tempat tidur kita sambil membaca kepada Allah SWT mohon perlindungan, ya. Karena syaitan, kata Rasulullah, satu harian itu sudah bermain-main, dia bergelut-gelut di atas tempat tidur kamu sambil meninggalkan dan pipis. Ingat, syaitan itu sama dengan tikus. Kalau mereka sudah bermain-main dan meninggalkan pipisnya di sana, setan-setan yang lain akan melihat itu adalah lokasi milik dia. Lalu setan-setan jin, ibarat tikus nih, tikus-tikus yang lain akan datang ke situ. Lalu lama-lama akan menjadi markasnya tikus. Jin dan setan juga begitu, Pak. Kalau satu kamar sudah lama tidak dihuni, jangankan lama, sehari aja Nabi sudah perintahkan kita untuk dikepak-kepakin, apa namanya itu, dipukul-pukul lalu disapu, ya kan begitu perintah Nabi SAW. Agar apa? Agar bau daripada pipis dan yang hanya bangsa jin yang mampu menghirupnya itu tidak menetap di situ, ya. Mereka akan terburai langsung, ya, akan hilang langsung dengan kita lakukan sunnah ini. Dan itu pun juga Masya Allah kaum muslimin yang kami muliakan, ada uraian-uraian istilah ilmiah kedokteran yang sekarang ini baru tersingkap dan baru terungkap tentang apa hikmahnya, kenapa kita diharuskan untuk membersihkan tempat tidur sebelum kita kembali tidur di atas itu. Satu hari aja kita tinggalkan, sudah begitu gangguan jin dan setan. Bagaimana kalau kita meninggalkannya berminggu-minggu, berbulan-bulan? La haula wala quwata illa billah. Wajar kalau rata-rata rumah-rumah kosong di mana-mana pasti ada penghuninya. Itu benar. Setiap rumah-rumah kosong, kamar kita di kamar suami istri aja, anak pada kuliah di mana-mana, umpamanya kan, kamar ada 6. Cuma 1 atau 2 kamar yang kita huni, yang 4 itu sudah milik setan itu. Sudah milik setan. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Bagus tampung orang anak saleh, anak-anak yang taat, ya, yang memang tidak punya orang tua, tinggal bersama kita. Itu bagus. Kita berpahala, rezeki dari Allah juga melimpah ruah kepada kita, ya. Dan tempat tidak menjadi tempat setan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tempat-tempat kosong, apapun itu tempat kosong, gudang, mobil yang sering di garasi, jarang diisi di bawah, ya. Apapun tempat-tempat yang kosong. Baik. Lobang-lobang, ini adalah tempat jin dan setan. Maka Nabi melarang kita jangan pernah kencing di lubang-lubang. Lubang-lubang apa? Lubang-lubang tanah, Pak. Yang kita pikir selama ini adalah lubang ular. Enggak. Kaum muslimin, kata Rasulullah, ini baca hadisnya, naha ayyubala fil juhri qalu liqatadah ma yukrahu minal bawli fil hujri qala kana yuqal innaha masakinul jin.
Sesungguhnya lubang-lubang itu tidak boleh kamu kencingi. Karena lubang-lubang yang ada di tanah-tanah itu adalah tempat-tempat tinggalnya jin. Coba Pak, lubang dengan lubang kloset kita sama besar enggak? Hampir sama besar kan? Nah, itulah tempat tinggal jin. Besar apa kecil namanya jin tuh? Besar atau kecil tuh kalau udah kayak gitu? Kecil. Jangan berpikir, oh jin itu setinggi bukit. Tidak, kaum muslimin. Dia mirip dengan film dengan film di bioskop. Sumber pancarannya hanya kecil semacam itu, sumbernya hanya kecil, tapi yang tampil besar. Betul tidak? Intinya cuma kecil. Kita hanya melihat di sini, wah, kita ketakutan padahal dia kecil. Tapi walaupun kecil, haram kita menyombongkan diri, mana tuh jin, mana tuh setan, maka dia akan membesar dan menjadi kuat. Tapi bila kamu berpasrah diri kepada Allah dan tidak takut dengan jin dan setan, juga tidak menyombongkan diri, dia akan menjadi kecil dan minder dan dia sebesar kutu di hadapan kamu. Begitu Pak. Bu, jadi kita tidak pernah diizinkan dalam agama untuk takut kepada jin dan syaitan. Takut kita kepada mereka, mereka membesar dan menjadi kuat untuk kita. Dan apabila kita tidak takut kepada mereka, juga tidak sombong dengan mereka, dalam artian saya hanya takut pada Allah, saya tidak mau macam-macam, tetapi saya juga tidak takut dengan jin karena saya bersama Allah. Toh dengan perbuatan dan dengan keyakinan seperti itu, mereka menjadi lemah dan mereka mengecil, mereka minder di hadapan kita. Baik, lubang-lubang, semua lubang-lubang. Makanya ibu bapak, jangan pernah kita sembarangan kencing di lubang-lubang yang kita lihat di pinggir jalan. Menutang ke belet pipis, berhenti di semak-semak, mana yang lubang main tembak aja ke situ. Ya, ini hati-hati kaum muslimin. Kemudian rumah-rumah. Nah ini alhamdulillah beberapa buku cukup bagus-bagus di toko-toko buku sekarang, rumah-rumah yang disukai oleh syaitan, rumah-rumah suka jin, adalah rumah-rumah yang di rumah itu tidak diamalkan amalan-amalan sunat, salat-salat sunat, baca Quran, zikir, doa di rumah, adab-adab suami istri dan anak pada ayah, ayah pada anak. Dan kebalikannya, rumah-rumah yang disukai oleh jin dan syaitan adalah rumah-rumah yang paling disukai oleh mereka. Di rumah itu ada maksiat, dengarkan musik, itu suka banget itu jin. Dia macam tersedot, seperti ada sumber energi yang menyedotnya untuk bergabung ke dalam rumah itu. Apalagi rumah yang ditanami sesajen, yang ditanamkan tulisan-tulisan rajah tertentu. Waduh, kalau sempat bapak ibu beli rumah itu ternyata historinya ketika dibangun sudah ditanamkan sesuatu oleh bapak kita, atuk moyang kita dulu, bongkar Pak. Temukan itu, kemudian bakar. Saya di Payakumbuh ketika masih menjadi seorang kontraktor. Saya kontraktor Pak, ngontrak terus kemana-mana. Ya. Waktu saya masih menjadi seorang kontraktor, tuan rumah di mana, ini rumah kami, ini tuan rumahnya sebelah, besar rumahnya. Suatu ketika dia berkata, Pak Ustadz, nama bapak ini Pak Afdol, Pak Ustadz, kami di rumah ini sering melihat penampakan-penampakan Pak Ustadz. Padahal rumahnya besar loh Pak. Penampakan gimana? Saya bilang, ini Pak Ustadz, karena saya pernah katanya bangun jam 4. Lah kalau jam 4 di Payakumbuh itu Pak berarti sejam sebelum subuh loh itu. Saya lihat, waktu saya pergi ke belakang, saya melewati dapur. Saya lihat anak gadis saya tumben lagi masak. Anak gadis dia usia SMA. Nggak pernah anak gadis saya ini masak. Karena saya ngantuk kebelet pipis, saya langsung saja kamar mandi. Kemudian ketika masak lagi serius masak. Ketika saya balik ke dapur itu senyap, nggak ada tanda-tanda kuali minyak yang dianu. Tadinya nampak utuh, ya. Anak saya yang saya lihat itu, saya pergi ke biliknya, dia masih tidur seperti biasa, nggak ada bekas orang yang baru bangun itu, nggak ada. Lalu besok saya tanyakan, kamu ngapain tiap bangun malam tadi? Masak apa kamu? Nggak ada. Nah ini satu. Yang kedua katanya, anak kecil saya yang usia 5-6 tahun, itu sering main-main dengan kawan-kawannya di rumah saya ini yang kami nggak bisa melihat. Kami nggak bisa melihat, sementara dia main-main dengan kawan-kawannya. Sementara bilik-biliknya banyak Pak. Bilik-bilik itu tempat kos-kosan.
Tapi orang nggak dapat yang berani ngekos di situ. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang harus kami buat? Sikatnya saya katakan kepadanya, pernah enggak rumah ini waktu dibangun dulu ditanamkan sesuatu dalamnya oleh orang pintar? Jimat kayak ini, jimat itu, kayak raja ini, raja itu, kayak segala macamnya. Dia berkata, oh iya pernah Pak Ustaz, dulu masa Bapak dia sudah nanamkan ini. Maka saya katakan kalau begitu bongkar, cari kira-kira di mana. Jadi harus bongkar keramik ini. Kalau mau hilang dari ganggu aja saya bilang iya. Sebab apa Pak? Dengan ditanamkan itu sebenarnya kita sedang menanamkan pusat sinyal bagi bangsa jin dan setan bahwa ini adalah markas kalian. Jadi sebenarnya bodoh, jahil, orang yang tega membiarkan rumahnya yang baru dibangun di dalamnya ditanami, katanya ini untuk penangkal. Bukan penangkal, sebenarnya itulah pengundang. Ya. Jadi jin itu suka tinggal di rumah-rumah manusia, apalagi manusia ini jauh dari ibadah, apalagi manusia ini suka buat maksiat dan dosa. Dan dia lebih suka lagi kalau di rumah itu ada anjing, ada patung, ada gambar makhluk hidup. Dia lebih suka lagi. Karena dengan itu dia merasa inilah istananya. Dan kita manusia yang ada di rumah itu ini penjahat jin dan setan Pak. Kalau dia masuk ke situ rumah yang rumah itu adalah rumah kita, dia akan berupaya nak mengusir kita dengan cara mengganggu kita sehingga kita tidak nyaman dan segala macamnya. Dia berharap kita pergi, lalu dia yang menguasai rumah itu. Nah, siapapun yang ngontrak berikutnya di rumah itu akan menjadi mangsa-mangsanya berikutnya. Maka saya katakan di Yogyakarta ada rumah seorang jenderal. Rumahnya 3 tingkat, mewah besar. Saya dengar dia membuatnya dengan harga 5M. Waduh. Kemudian mau dijual dengan harga 500.000 pun gak ada yang mau beli. Harga 500 juta. Bangunnya 5M, mau dijual dengan harga 500 juta. Itu pada tahun 2007. Ya. Waduh. Pikir hati saya. Kalaulah seandainya mungkin kalau ditawar orang tuh Pak 100 juta, 200 juta mungkin dia jual. Kenapa nggak berani? Nggak ada orang yang berani. Karena diyakini siapapun yang masuk ke rumah itu akan gila, akan histeria, akan kesurupan, akan meninggal. Banyak siapapun coba masuk di rumah itu mengalami gangguan ini dan itu. Dan tetangga juga banyak. Nah, meruntuhkan rumah tidak berani, dijual nggak ada yang berani beli. Akhirnya apa harga rumah tuh? Nggak ada harganya kan? Aduh, kalau saya katakan dalam kondisi waktu itu saya memang nggak punya apa-apa. Tapi kalau beranilah orang-orang macam itu hari ini, saya jual ini 100 juta padahal harganya 1M, ya, dengan segala risiko yang tidak kami tanggung. Silahkan tanggung sendiri. Saya katakan insya Allah saya beli. Tolong kasih informasi ke saya. Kalau ada di Jakarta ini rumah-rumah mewah, tapi takut orang beli. Bahkan dijual murah pun gak ada yang beli, kasih tahu saya Pak. Mudah-mudahan harganya terjangkau 100-200 juta, saya beli. Ya, kita usir jin dan setannya, jual mahal-mahal. Jadikan untuk pondok pesantren, mantap. Mereka memang sangat suka tinggal di rumah-rumah, apalagi rumah itu besar. Oke, di pasar, di mall. La takun awala man yadkhulu suq wa la akhiru man yakhruju minha fa innaha ma'rakatun aw qala marbatus syaitan wa biha rayatuh. Janganlah kamu masuk ke pasar-pasar kata Nabi. Lah, hari ini orang pada gila-gilaan pergi ke mall-mall. Betul tidak? Padahal itulah pusatnya syaitan. Seburuk-buruk tempat di muka bumi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan dan pasar. Sesungguhnya syaitan berlomba-lomba menyambut siapa saja yang datang ke pasar. Setan-setan dari bangsa jin berlomba-lomba menyambut. Karena di situ adalah bendera-bendera syaitan dikibarkan. Situ adalah pusat peperangan dan pusat batalionnya syaitan, pasar-pasar. Maka Pak, Bu, kita yang hobi ke pasar atau terpaksa harus ke pasar karena dagang, saya anjurkan bacalah doa berikut ini. Semoga Bapak Ibu tidak lupa. Bacalah doa berikut ini, doa masuk pasar. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, tidak ada satu syaitan pun yang bisa mengganggunya. Bahkan tidak ada orang jahat yang menggunakan sihir, yang punya ain, yang punya hipnotis, yang dapat mengganggunya. Doa ini sederhana, tapi kalau nggak dibaca, baru akan terbuka pintu-pintu bencana. Apa isi doanya? Saya yakin Bapak Ibu tidak sulit lagi menghafalnya.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, ada tambahan, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang membaca ini, kata Rasulullah, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah naikkan derajatnya, ya. Kemudian Allah lindungi ia dari mara bahaya apapun, dari gangguan jin dan syaitan yang ada di dalam pasar itu. Ayo kaum muslimin, bisa enggak mengingat bacaan tadi? Hanya penambahannya sedikit. Coba sama-sama. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penambahannya adalah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Waktu kita asar ya? Masuk waktu. Oke. Jadi pembahasan apapun yang kita bahas sebenarnya sering tidak selesai. Qarin? Oh ya, kan kita bahas. Jadi waktu kita ini asar masuk, kita sholat dulu. Habis itu kita tambah maksimal setengah jam. Ya pasti pergi lah, masa tidur sini? Hah? Nggak tahu, jadwal saya di Trans nggak ada. Iya, kita lanjutkan setengah jam ya, insyaallah. Mari kita laksanakan sholat asar dulu, habis itu kita lanjutkan dan buka ruang tanya jawab. Siapa pula itu qarin, insyaallah sebenarnya Bu sangat panjang Bu. Ini saya yakin kalau dibahas pun 3 jam lagi pasti masih. Tapi kalau next time bisa dilanjutkan lagi pembahasan lebih tajam lagi, lebih luas lagi, sehingga pengetahuan kita tentang jin cukup luas. Insyaallah kita siapkan. Oke, ini lihat sini bukunya ya. Silakan dapatkan di toko-toko buku. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan sedikit lagi, kemudian kita bicara, buka diskusi tanya jawab. Pembahasan tentang masalah jin, insyaallah saya jadikan pembahasan yang bersambung, karena pembahasan jin ini nanti kita akan komparasikan atau bandingkan dengan pembahasan tentang malaikat. Untuk perkara yang berkaitan dengan jin, karena ini berkaitan dengan kesehari-harian kita. Kita di sini belum membicarakan tentang masalah serangan ya, serangan jin dan penangkal-penangkalnya yang telah dibekalkan oleh Allah untuk kita dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tempat tinggal jin berikutnya yaitu kandang-kandang unta. Kandang-kandang unta termasuk binatang-binatang yang binatang tersebut kalau kandang untanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin wa sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakah. Janganlah kalian salat di kandang-kandang unta karena di sana terdapat syaitan-syaitan. Salatlah kalian di kandang unta, kandang domba karena dia itu pembawa berkah. Hadis riwayat Abu Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kuburan-kuburan yang ada, makabir yang ada adalah marakizul jin, ya, adalah pusat-pusat sentral bagi bangsa jin. Maka kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjauhi tempat-tempat tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan sampai pukul 4 full, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, benarkah ada manusia yang memanfaatkan jin atau syaitan untuk atau supaya dirinya kebal atau kuat? Jika bisa, bagaimana menghilangkan kekuatan jin atau syaitan pada manusia tersebut? Baik, benarkah ada manusia yang bisa memanfaatkan jin? Betul. Ada, tetapi dengan harga mahal. Harga ini mencelakakan akidahnya, hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan biasanya orang macam-macam ini adalah orang-orang yang belajar ilmu-ilmu kebatinan, yang menyebabkan dia kebal, keluar daripada normalnya, itu adalah syaitan.
Tetapi ingat Bapak Ibu, kalau orang yang punya ilmu kebal ini sedang ada di hadapan orang beriman ahli tauhid, orang beriman ahli tauhid yang benci dengan maksiat dan dosa, kebalnya pasti hilang. Pasti hilang. Sebab apa? Sebab jin dan syaitan yang menjadikan dia kebal, lari tunggang langgang, saking panasnya akidah orang ini, saking tajamnya tauhid orang ini. Tidak ada jin dan syaitan mampu berdekatan dengan hamba Allah manusia yang ahli tauhid, yang ahli iman. Dan dia adalah orang yang berilmu dan menjauhkan diri daripada maksiat. Sangat panas. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian bagaimana menghilangkan bagaimana menghilangkan kekuatan jin atau kesehatan pada manusia tersebut? Senang saja, cukup dengan meruqyahnya. Ruqyah saja orang ini dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan dengan keras, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan niat menyerang jin, dengan niat mengusir syaitan yang ada di tubuh orang ini. Insyaallah dia akan berambus, dia akan keluar. Khususnya membaca 10 ayat daripada surat Al-Baqarah yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 ayat pertama dari awal surah Al-Baqarah 1 2 3 4, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya udah 7, kemudian 3 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. 10 ayat ini kata Rasulullah dapat mengusir jin dan syaitan, baik dari badan ataupun dari rumah ataupun dari tempat-tempat yang memang ada jin dan syaitannya di situ. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita sudah meruqyah dengan ayat Al-Quran tapi buhulnya tidak ditemukan, apakah bisa sembuh? Allah menjadikan Al-Quran ini syifa. Tidak ada satupun kekuatan di langit dan di bumi, melainkan seluruhnya adalah makhluk Allah. Sementara Al-Quran ayat-ayatnya bukan makhluk Allah. Seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan ahli hadis dari kalangan ahli fiqih seluruhnya sepakat mengatakan bahwa Al-Quran ayat-ayat Allah adalah min dzatillah, dari zat Allah, maka seluruh makhluk pasti akan hancur. Baik makhluk itu berupa penyakit, baik makhluk itu berupa jin, sihir dan segala macamnya, pasti akan hancur. Yang kita perlukan di sini adalah teruskan membacakannya. Maka tidak ada dari penyakit atau pengganggu jin sihir yang akan bertahan di dalam tempatnya. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Assalamualaikum Ustaz, di rumah sering menggunakan pengharum ruangan seperti dupa-dupa yang ada di Arab, harum dan mengeluarkan asap. Apakah itu bisa memanggil bangsa jin atau syaitan? Syukran Ustaz. Ada beberapa sunnah yang disunnahkan, beberapa bukhar yang dibenarkan, dan bukhar ini memang dijual, ya. Tetapi yang mengundang jin dan syaitan adalah dari menyan. Yang mengundang jin dan syaitan adalah yang dari menyan atau dari benda-benda yang sekarang ini dijadikan sebagai sijar atau rokok, ya. Ini mengundang jin dan syaitan. Tapi bukhar, tabakharu, diperintahkan kita ini untuk mendatangkan wangi-wangian dengan asap-asapan yang memang dari bahan-bahan yang wangi, ya. Tidak apa-apa, asal jangan dari menyan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang sering digoda untuk berbuat maksiat tapi tidak ia turuti, kemudian orang tersebut berusaha dan semaksimal mungkin dengan menjalankan perintah Allah, tapi tetap aja ada godaan, apakah orang tersebut perlu untuk diruqyah? Kedua, pertanyaan lain. Enggak ada pertanyaan lainnya? Dua aja pertanyaan lain kosong. Baik, apakah orang ini perlu diruqyah? Dia meruqyah dirinya dengan zikir pagi dan petang. Sebaik-baik ruqyah itu adalah meruqyah diri sendiri. Zikir pagi dan petang. Amalkan zikir-zikir yang diperintahkan Nabi, yang dibacakan oleh beliau dan diajarkan pada umatnya di pagi hari dan petang hari. Contoh, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi. Sampai petang hari tidak ada jin, setan, iblis, sihir, hipnotis, apapun ain yang akan tembus kepadanya sampai petang hari. Bila ia baca 100 kali petang hari menjelang matahari tenggelam, maka sampai besok pagi pun tidak ada satupun kekuatan, kejahatan jin, setan, sihir dan lain-lainnya yang akan tembus kepadanya. Gitu, ya. Jadi sebaik-baik ruqyah itulah ruqyah diri sendirilah.
ruqyah diri sendiri. Jangan mengandalkan untuk diruqyah oleh orang lain. Kecuali kalau memang sudah sangat-sangat emergensi dan kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan ruqyah untuk diri kita sendiri. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah manusia, bisa berbentuk bola di dalam perut atau ada yang jalan-jalan seperti cacing di perut, di badan dan lainnya. Bagaimana jika hal ini ada pada pasangan kita atau suami? Bagaimana mengeluarkan jin atau setan itu di tubuhnya? Harus diruqyah oleh istri atau yang bersangkutan? Yang bersangkutan buat paling utamalah. Sebaiknya dia meruqyah air, kemudian air itu dijadikan sebagai air mandinya dan jangan dikeringkan air itu dari tubuhnya sampai air itu mengering sendiri. Jadi diusapkan ke seluruh tubuhnya, mulai dari anggota wudu, kemudian dia ratakan ke seluruh tubuhnya, biarkan air itu mengering. Lakukan hal itu berulang-ulang sampai yang gejala-gejala seperti itu menghilang, ya. Atau silakan dia meminum habbatus sauda, minyak, atau minum minyak zaitun, atau gabungkan minyak zaitun, habbatus sauda dan madu, gabungkan dengan komposisi yang boleh ngacak sebenarnya. Mau apakah lebih dominan madunya, apakah lebih dominan habbatus saudanya, lebih dominan zaitunnya, yang mana saja di antara tiga yang lebih dominan silahkan. Kalau ada zam-zam silahkan tambahkan. Ruqyah dulu dengan Al-Fatihah agak 7 kali. Habis itu doakan kepada Allah agar dengan herbal mulia ini Allah usir semua pengganggu gaib atau semua penyakit yang ada di tubuh kita. Lakukan berulang-ulang sampai betul-betul kita lepas dari gangguan tersebut. Insya Allah dia pasti sembuh. Begitu ya, atau terlepas dari gangguan tersebut. Kalau dapat, jangan mengandalkan senang diruqyah orang gitu. Kemudian apakah orang yang tidak suka membaca Al-Quran selama hidupnya, ia termasuk penyembah syaitan sehingga anti dengan Al-Quran? Apa harus diruqyah padahal ia sudah dinasihati? Jadi begini, orang yang anti baca Al-Quran, toh bukan berarti dia bukan anti dengan Al-Quran kan? Ya, hanya saja memang kata Rasulullah, janganlah kamu jadikan tubuh kamu seperti kuburan. Sesungguhnya tenggorokan yang tidak dibacakan padanya Al-Quran seperti kuburan. Jadi kalau kuburan itu banyak jin, banyak setannya enggak? Banyak. Oleh karena itu kalau tidak mau seperti kuburan tubuh kamu, banyaklah baca Al-Quran. Nah pada hari ini orang malah banyak membaca musannah. Musannah ini kata Rasulullah SAW yaitu semua tulisan, semua rangkaian-rangkaian kalimat yang ditulis oleh tangan manusia, yatanaqaluna fima bainan nas, saling berpindah-pindah dari tangan ke tangan manusia yang lain. Inilah dia chattingan, WhatsAppan, Twitteran, FB-an segala macamnya. Orang sibuk ya. Orang sibuk tidak membacanya. Sementara hamba Allah yang kami muliakan, Al-Quran enggak dibacanya. Nabi mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai banyak dari kalangan umatku yang membaca musannah dan mereka meninggalkan kitabullah. Ini terjadi hari ini. Ya, orang sibuk dengan benda-benda macam ini. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini pertanyaan daripada ibu kita tadi, apakah dia harus diruqyah? Sebaiknya enggak mesti harus selalu diruqyah. Justru dia kecuali kalau dia benci Al-Quran ya. Kalau dia benci Al-Quran baru diruqyah. Bisa jadi memang jin dan setannya sudah dominan. Dan biasanya orang ini mengalami perubahan mental yang tidak normal. Biasanya orang ini mengalami perubahan mental yang tidak normal. Contohnya apa? Mudah emosi, gampang marah dan sangat mudah tersinggung, mudah buruk sangka. Dulunya enggak kayak gitu. Nah, ini adalah contoh di mana orang ini sudah mengalami perubahan emosional. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi kepala rumah tangga yang kerjanya marah-marah terus? Nah, ini dia. Ya. Mukul dan hobinya memandang wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat walaupun ia sedang berjalan bersama istrinya. Semua wanita yang di depan matanya walau di masjid selalu nengok kepada wajah wanita yang bukan mahram. Dan itu menjadi kebiasaan sehari-harinya. Bukankah laki-laki wajib menundukkan pandangan? Apakah di tubuhnya sudah kemasukan syaitan? Apakah harus diruqyah? Kaum muslimin yang kami muliakan, tidak selalulah orang itu kalau kita lihat menyimpang, ya, lebih dominan kayaknya nafsu dan syahwatnya, ada syaitannya. Syaitan itu sifatnya menggoda. Tapi yang paling keras menyesatkan manusia, coba buka surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. Perhatikan di situ, ya, di mana Allah berfirman sesungguhnya 23, 24, sesungguhnya syaitan itu
protes nanti di hadapan Allah. Di hadapan banyak manusia yang menyalah-nyalahkan dia. Sesungguhnya kalian tanpa kami pun, kalian punya potensi lebih besar untuk sesat. Yaitu lewat nafsu kalian. Nafsu ini kaum muslimin lebih keras ajakannya daripada setan. Dan nafsu ini enggak tunduk dengan ruqyah. Enggak akan tunduk dengan ruqyah. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menunjukkan cara yang khusus, cara istimewa untuk menaklukkan nafsu. Apabila ada satu hari nanti, satu saat kita membahas masalah nafsu. Dan ini harusnya seiringan ya. Yaitu membahas masalah jin, masalah malaikat, masalah nafsu. InsyaAllah kita akan bongkar masalah nafsu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah orang ini harus diruqyah? Sekali lagi, kalaulah setan yang mengganggunya itu ngacir, setannya berhasil disuruh, tapi nafsunya, coba lihat bulan Ramadan, setan diikat nggak bulan Ramadan? Diikat nggak? Diikat. Tapi banyak nggak orang di bulan Ramadan masih seperti setan aja? Banyak. Menandakan apa? Setan yang mau disalahkan? Enggak. Setan itu sudah diikat. Wasuffidatis syayatin. Setan-setan sudah diikat. Lalu kenapa orang banyak yang macam masih diganggu setan? Bukan setan lagi yang bergentayangan ketika itu, tapi nafsu yang selama ini sudah menguasai dia dan terus dominan menguasainya walaupun bulan Ramadan. Justru Allah ciptakan Ramadan khusus untuk 1 bulan menaklukkan nafsu. Nah, caranya ada. Semoga caranya ada ini. Tolong diajukan pertanyaan pada bab jawaban saya, pembahasan saya masalah malaikat nanti. Ya, karena pembahasan masalah malaikat nanti saya akan singgung langsung tentang masalah nafsu. InsyaAllah. Ustaz mau tanya. Kalau ada suami yang tersihir oleh wanita yang bukan mahram, karena ia sering berkirim foto, bukankah foto bisa dipakai sihir oleh dukun? Saya jawab langsung yes. Ya. Foto sangat menjadi media yang paling langsung oleh para bomoh, para dukun, para ahli sihir, para tukang santet dan segala macamnya untuk ngerjain orang ini, untuk mendukun-dukuni orang ini. Oleh karena itu, kalau kita punya FB, kalau kita punya WA segala macamnya, di foto profilnya janganlah foto kita. Kasih kayak foto burung, foto kucing, kayak foto segala macamnya kan bisa. Foto sajadah, macam-macam, foto jam dinding, macam-macam yang bisa kita. Kenapa harus foto kita? Apalagi yang suka selfie sana, selfie sini, tak sebentar ganti wajahnya di foto itu, di profil itu. Berbahaya Bapak Ibu. Ketemu dengan orang yang memiliki ain, ini bisa merusak buat yang bersangkutan. Ketemu dengan orang yang memang mempunyai ilmu-ilmu macam itu, dia bisa dikerjai. Terus, suami jadi hampa dan marah-marah kepada istrinya, padahal ia sudah ngaji dan rajin ibadah. Lah, sudah saya katakan tadi, jangankan orang-orang biasa yang hanya mengandalkan ngaji dan rajin ibadah, sedangkan Nabi Ayub saja sakit, disiksa dan dicederai oleh setan, ya kan? Nabi Muhammad kena sihir, kena enggak? Kena. 2 hari berturut-turut beliau menderita sihir tersebut. Jadi selevel Nabi saja kena, apalagi kita orang-orang biasa yang benteng pagi petangnya juga sering longgar, maksiat ini itunya sering dibuat, ya seringlah kena dia. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, kita anjurkan kepada suami yang seperti ini agar mereka mencoba taubat dulu kepada Allah, habis itu diruqyah. Ya, karena orang macam ini yang sudah kena disihir, dia harus melepaskan sihir itu atau menghancurkannya. Jika tak mampu dengan meruqyah diri sendiri, maka dibantu oleh orang lain yang memiliki iman, tauhid dan amalan-amalan yang benar. Terus sering mengatakan kata-kata cerai kepada istrinya. Ia sering bengong dan maksiat, ya. Bukankah foto yang dikirim kepada wanita yang bukan mahram ini maksiat, dan nanti di hari kiamat akan disuruh tiupkan roh di foto tersebut? Masalah foto ceklek-ceklek yang asli memang ada orangnya di foto, ini ada khilafiyah para ulama. Para ulama kontemporer baik yang di Arab Saudi dan lain-lainnya ada khilafiyah. Kalau foto asli, ya, tidak akan diminta untuk memberi gambarnya, karena memang ada asli manusianya memang wujud. Kalau binatang-binatang asli yang diminta itu adalah yang dari lukisan, sementara makhluk hidupnya itu tidak ada. Kalau ini kan hanya sekedar memindahkan yang nyata kepada berbentuk gambar. Maka ini khilafiyah kaum muslimin. Selama khilafiyah, kita tidak membina hukum di atasnya, dan kita tidak akan menjadikan itu sebagai hujjah. Tapi sangat dianjurkan foto-foto kita yang dari foto-foto gambar dari kamera-kamera itu enggak kita pajang di dinding-dinding. Kalau memang kita perlu foto, maka disimpan sajalah di album. Kapan kangen dan rindu, silakan buka albumnya, ya. Apalagi memang foto-foto untuk buku pernikahan, untuk KTP, untuk segala macamnya itu memang diperlukan, kan.
Jadi kita tidak akan keras dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Kita memberikan yassiru wala tu'assiru. Buatlah kemudahan dan jangan dipersulit. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ustadz, kalau ketika malam dan sendiri kadang-kadang bulu kuduk berdiri, merinding, apakah ini tanda-tanda ada syaitan atau jin sekitar kita? Sangat mungkin, ya, sangat mungkin, karena keberadaan mereka menjadikan bahagian sensitif dari tubuh kita, indera kita merasakan keberadaan mereka. Jalannya bagaimana? Nabi mengajarkan kepada kita, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran atau bacalah la haula wala quwata illa billah berulang-ulang sampai rasa itu hilang. Ingat ya Bu ya, bacalah la haula wala quwata illa billah sampai rasa itu hilang. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya punya teman yang percaya kepada temannya seorang Nasrani yang bisa menyembuhkan orang yang kemasukan makhluk jin. Lah, orang Nasrani bisa menyembuhkan orang yang kemasukan jin. Tapi apabila ada seseorang mau minta tolong, apabila orang tersebut sudah pernah ke dukun, si Nasrani tersebut tidak mau membantu atau menolak untuk menolong. Bagaimana ini Ustaz? Lah, ini namanya pergi dari mulut buaya ke mulut singa, ya, sama berbahayanya. Pergi ke Nasrani, dia pasti akan dibantu oleh jin dan syaitan, ya. Nah, kalau dukun sudah campur tangan situ, setannya pasti ngelarang, jangan kamu coba bantu. Orang ini sudah jatuh kepada bahaya yang paling besar, itu dosa terbesar, itu syirik. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tak akan pernah berjaya usaha si Nasrani ini, karena sesungguhnya dia dibantu, dia ditolong oleh jin dan syaitan pula. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya ada titipan pertanyaan. Kapan diadakan kajian Ustadz di daerah Bekasi Selatan? Waduh, saya tak tahu nih di daerah Bekasi Selatan ini. Bekasi itu saya nggak ngerti pembagiannya. Kadang-kadang ada undangan, cuman saya nggak tahu ini Bekasi mana. Dan ini ketika ada pertanyaan begini saya nggak bisa jawab. Tapi begini, tolong dibuka saja nanti di www.zulkiflima.com. Insyaallah jadwal-jadwal kami biasanya kita share di sana, ya. Kita cantumkan di sana. Saya ulangi, Zulkiflima, zulkiflima.com, ya, .com. Silakan nanti dilihat jadwal kami di sana. Kemudian ruqyah daun bidara, apa? Ruqyah pakai daun? Ruqyah pakai daun bidara, kaum muslimin yang kami muliakan. Ruqyah itu pada intinya nggak mau pakai daun bidara bagus, nggak pakai daun bidara juga bisa. Air mineral saja juga bisa. Meruqyah itu niatnya untuk apa? Bisa, ya. Yang penting jangan dengan bahan-bahan yang diharamkan dalam agama. Daun bidara secara umum adalah daun yang memang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk daun yang dibenci dan tidak disenangi oleh bangsa jin, bangsa syaitan. Baunya saja bisa membuat mereka pusing, apalagi sempat daun tersebut dimandikan kepada orang yang terkena gangguan. Orang yang terkena gangguan, mayat pada siraman terakhir dianjurkan dengan daun air dan daun bidara, ya. Wanita yang haid, suci dari haid, maka tempat mengalirnya darah dari haidnya itu dianjurkan terakhirnya dibersihkan dengan air dari daun bidara, ya. Karena dari situ syaitan akan tidak berani mendekat. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, daun bidara memang sangat direkomendasikan Nabi SAW, khususnya bagi yang mengalami gangguan jin dan syaitan. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang mau bertanya dari kalangan ikhwan, silakan diajukan pertanyaannya. Jika tidak, maka kita sudahi sampai di sini. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya 9 tahun, sering melihat penampakan apakah anak saya harus diruqyah? Yang diruqyah cukup matanya saja. Anak ini diruqyah cukup matanya saja, atau ruqyahkan ke minyak zaitun, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya ayat-ayat ruqyah, lalu semburkan sebagian percikan air liur kita ke minyak zaitun itu, nanti teteskan ke matanya. Ini insyaallah taala akan menjadikan anak kita itu tidak akan mengalami penglihatan lagi. Berarti maaf nih Bapak Ibu, di matanya dan di kelopak matanya sudah bersarang jin dan syaitan. Dan ini ke depan akan merusak mental anak kita. Akan bisa membuat anak kita menjadi cacat jiwanya. Maka sebaiknya dari sekarang diantisipasi. Jadi tidak diruqyah secara umum, ya. Yang diruqyah hanya saja di matanya
dan matanya itu. Kalau tidak ada apa-apa, nggak ada minyak zaitun, semburkan dengan air liur kita saja, yang mana air liur itu tadi telah bergelimang sebanyak-banyaknya dengan bacaan Al-Quran yang kita ruqyahkan. Jadi air liur kita ini setiap partikelnya, setiap molekulnya sudah penuh dengan keberkahan ayat-ayat Allah, itu yang disemburkan kepada kedua bola matanya. Ya, semoga dapat dipahami. Insyaallah ibu akan dapat menyaksikan anak ibu sudah tidak lagi mengalami gangguan berupa dapat melihat ini dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.